eh, berdiskusi dengan Bapak Ibu, apalagi ini isunya adalah hal yang sangat dekat dengan kita, hal-hal yang seharian berkaitan dengan kita, cuma kadang-kadang karena terlalu dekatnya, kadang-kadang kita sendiri juga lupa gitu kan. Eh, ini juga saya ditodong langsung nih 2 hari, kebetulan saya sedang di Mentawai kemarin ya, jadi sinyalnya juga susah gitu. Baru semalam juga nyampe di Padang. Tapi saya akan mencoba melontarkan saja sesungguhnya apa persoalan berkaitan dengan hak anak ini. Ya, kemudian nanti kita akan diskusi panjang lebar, mungkin mudah-mudahan ya, karena ini juga menurut saya ada hal yang menarik. Saya boleh share screen ya Bu ya? Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, sudah jelas. Baik, saya mulai dengan ini judulnya memang agak sedikit menantang ya, peluang dan tantangan pengarus utamaan hak anak. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah akrab dengan kata ini, tapi paling tidak menurut saya belum banyak juga orang, bahkan mungkin ada yang masih asing dengan kata pengarus utamaan hak anak ini. Mungkin agak berbeda dengan gender ya, juga konsep tentang pengarus utamaan gender mungkin lebih dulu diketahui, lebih dulu diimplementasikan dari konsep pengarus utamaan hak anak ini. Nah, ini adalah diskurs, wacana baru sesungguhnya dalam kebijakan pemerintah di Indonesia. Baik, sebenarnya di sini sudah ada ya, negara sudah mengatur tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sebenarnya kenapa ada undang-undang ini? Nah, undang-undang ini juga hadir karena adanya keharusan pemerintah untuk meratifikasi konvensi tentang hak anak. Saya lupa tahun berapa. Nah, kemudian pemerintah mengadopsi konvensi itu ke dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 ya kalau saya tidak salah. Kemudian undang-undang itu diperbaiki sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan, didefinisikan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya. Termasuk juga yang masih dalam kandungan. Berarti kalau sudah ada nyataan dia hidup dalam kandungan, ya kalau di Islam mungkin 4 bulan, itu berarti dia sudah anak itu. Dan dia juga punya hak, langsung melekat di dalamnya adalah hak azazi, karena dia kaitannya dengan hak ini nanti ya. Nah kemudian, ini yang mungkin juga mengundang, mungkin tidak kontroversi, tapi tanda tanya juga, misalnya begitu. Nanti karena secara kultur tentu kita juga bisa punya definisi sendiri tentang anak gitu ya. Misalnya dalam konsepsi orang Minang, anak itu seperti apa? Misalnya kalau dia udah 15 tahun, kali ini kalau bahasa Awak, kali ini paja-paja misalnya gitu, atau apa lagi konsep lain tentang anak? Pajak ketek misalnya gitu ya, pajannya baru. Nah, itu kalau kita rujuk ke sana, sepertinya kata itu lebih mengkonotasikan kepada masa pertumbuhan seseorang, ya pun paling tinggi itu 10 tahun mungkin yang masih dianggap kanak-kanak. Tapi begitu dia balik misalnya gitu ya, kemudian dia sudah menunjukkan bagi perempuan dia sudah haid atau sudah menstruasi, laki-laki sudah misalnya mimpi basah, maka mereka sudah dikelompokkan kepada mungkin remaja atau orang dewasa. Tapi di sisi yang lain juga, misalnya secara kultural, misalnya ada lagi konsep kapan seorang itu sudah didefinisikan sebagai orang dewasa. Misalnya adalah ketika mereka sudah menikah. Jadi walaupun umurnya masih paja-paja, misalnya walaupun anak-anak, tapi ketika dia sudah menikah, itu kemudian didefinisikan sebagai orang dewasa. Bahkan saya tidak tahu ya, tapi secara kultur Minang pun kalau orang yang belum menikah berarti tetap dianggap tidak
sebagai orang dewasa. Ini mungkin juga nanti bisa kita diskusikan. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu juga dinyatakan secara tegas, secara eksplisit dan implisit lagi ya, bahwa setiap anak itu memiliki inherent di dalam dirinya itu hak azazi. Nah, jadi kalau kita sebutkan di situ, hak anak itu adalah bagian dari hak azazi manusia. Dia ada bukan sebagai sebagai pemberian dari pemerintah, bukan pemberian tapi itulah hak yang langsung dia bawa sebagai manusia ketika lahir. Nah, karena itu pemerintah, masyarakat, keluarga wajib menjamin, melindungi, memenuhi hak-haknya itu. Jadi hak azazi tadi adalah automatically akan ada dalam diri seseorang, dan siapapun, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan kalau sini dimasukkan pemerintah daerah, itu wajib melaksanakan, melindungi, dan menjamin berlangsungnya hak-hak anak tersebut. Oke. Nah, ini kalau dalam secara sosiologi sebenarnya kita kan menarik juga ini. Menurut saya selama ini dan dalam mungkin kultur kita juga ada hal yang menarik, bagaimana anak dalam pandangan orang dewasa. Ya. Nah, saya mencoba menyigi lagi gimana sih Pak anak sebagai dalam pandangan orang dewasa itu. Nah, pertama adalah anak sebagai objek. Jadi anak itu kan disuruh-suruh, misalnya kamu nolong-nolong, kamu bantu-bantu gitu kan. Ya kan lebih gampang kan? Tolong ibu sedang masak di dapur kan? Garam kurang. Apa yang dilakukan? Nak tolong pergi ke dapur sebentar gitu kan. Pergi ke warung sebentar, beliin ibu garam, beliin ibu sayur. Apalagi ibunya sedang repot ini, tolong nanti ibu ini gitu. Nah, anak dalam konteks ini tidak lebih daripada objek orang dewasa. Apakah dia disuruh, diperintah, kemudian dikendalikan, kemudian dia mungkin bahkan dipaksa misalnya begitu. Apakah itu misalnya bekerja, apakah dia itu membantu, atau dan seterusnya. Dan kemudian adalah anak properti, hak milik dari orang tua. Kalau barang aja, kalau hak miliknya tentu tasarah den kadipangan, ya kan? Jadi boleh diapakan saja, bahasanya begitu ya. Dan anak kemudian harus tunduk kepada aturan orang dewasa, terutama tentu adalah dalam hal ini orang tua. Dan kemudian ada lagi pandangan yang mengatakan anak itu kan alun samparono jadi manusia itu. Ya kan? Ini masih masa transisi, masih dalam proses menginikan jati diri gitu kan. Jadi karena itulah perlu proses yang panjang, sosialisasi yang panjang, bagaimana dia bisa kemudian mengadopsi nilai-nilai, kultur, values yang ada dalam masyarakat itu agar dia bisa menjadi manusia paripurna ya. Pak itu dalam istilah agama kita insanul kamil atau apa bahasanya gitu ya. Nah, kemudian dalam pandangan orang dewasa juga anak itu harus bisa mengambil keputusan seorang lain. Karena itu anak harus ditentukan oleh orang dewasa. Bahkan kadang-kadang mungkin sudah lebih juga dari 18 tahun, orang tua juga masih merasa berhak untuk menentukan nasib anaknya. Dah ada orang gaek 62 ningek karena ada kan bahasa yang selalu dipakai nih oleh orang tua untuk mengatur anak ya, untuk menginikan kepatuhan anak terhadap mereka. Nah, kami ketemu juga, jadi sebelum ini kan saya jadi ketua jurusan ide sosiologi, kita ketemu juga Bapak Ibu, anak-anak kemudian yang studinya bermasalah misalnya gitu. Kan kita coba gali apa masalahnya, apa ininya. Nah, ternyata di antara mereka itu ada yang sebenarnya tidak mau kuliah atau tidak mau ngambil jurusan sosiologi. Ya kan? Lah terus kenapa diambil? Saya bilang gitu kan. Ya Pak, kata orang tua saya boleh pilih apa saja jurusan itu asal di Padang. Kenapa kok harus di Padang? Kenapa harus di Unan? Nggak boleh ke Bandung atau ke Jakarta atau ke Yogyakarta.
Anda boleh ada awak anak seorang padusinya atau awak padusi jauh-jauh lain misalnya gitu kan. Artinya apa? Nah, ini tadi anak masih juga kaitan juga tadi anak sebagai objek tadi ya. Nah, ini juga kaitannya adalah dengan tadi. Jadi kena apa namanya? Oke, pengambilan keputusan sendiri. Dan kedua, nah kan anak dalam kondisi yang rentan. Nah, oke, di satu sisi memang ya ada anak kecil misalnya gitu ya, yang belum tahu banyak, kemudian dibujuk rayu, disedius ya, kemudian ditipu dalam arti ini kan kita lihat juga beberapa kasus kekerasan terhadap anak itu kan juga dimulai dari kondisi anak yang rentan itu, ya. Tapi bahayanya adalah ketika kita melihat bahwa anak ini pada posisi yang sangat rentan, kita lupa bahwa anak sebenarnya juga punya potensi. Anak kemudian kita proteksi sedemikian rupa sehingga dia juga akhirnya tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tadi. Atau dalam konteks ini anak kemudian adalah atau perilaku orang dewasa dalam hal ini terutama adalah orang tua overprotective terhadap anak. Anak nggak diberikan peluang untuk melakukan sesuatu sendiri, anak kemudian tidak diizinkan untuk bepergian sendiri, anak tidak boleh misalnya ke daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ya paling tidak itu menurut saya juga akhirnya si anak memang nggak bisa apa-apa. Si anak-anak mungkin dalam kondisi itu, terutama misalnya perempuan misalnya gitu ya, nggak berani juga keluar rumah karena ditakut-takuti diinikan. Nah, kemudian juga ada gambaran bahwa anak itu nggak diperlukan kehadirannya di publik. Nah, ini sangat bertentangan dengan yang tadi kita katakan bahwa hak anak tadi. Bahwa anak semestinya tahu tentang paling tidak sampai batas tertentu dia tahu apa yang dia mau sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar, apakah kita mau menyerap, apakah kita mau menerima ide-ide dari mereka itu. Ini persoalannya. Nanti saya kategorikan ini sebagai tantangan bahwa dalam permohonan hak anak ini yang saya sebut sebagai hegemoni androgini ya. Jadi hegemoni orang dewasa itu. Nah, dalam studi-studi kami ini ada Bu Mira di sini misalnya tentang kita sekarang misalnya di sosiologi di UNAN itu ada namanya mata kuliah sosiologi anak dan remaja. Dulu nggak ada, Bu. Jadi sosiologi pun sejak lama itu nggak pernah ada mata kuliah khusus berkaitan tentang anak ini. Kenapa? Dalam ilmu pun seperti tadi itu. Jadi artinya selama ini ilmu itu untuk orang dewasa, tidak untuk anak-anak, untuk tidak kanak-kanak. Kalaupun ada kanak-kanak, ya seperti tadi itu, misalnya psikologi perkembangan, itu kan yang melihat bagaimana anak bertransisi dari masa kanak-kanak kemudian menjadi dewasa. Nah, tapi tidak dilihat bahwa anak itu sendiri adalah subjek yang paling tidak cerdas juga, sampai batas tertentu itu juga mampu mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Tapi kalaulah kita mau lebih dalam melihat bagaimana perilaku anak, sebenarnya cerdas-cerdas anak-anak itu, Bu. Tahu dia tentang ini sebenarnya kan. Di daerah-daerah pemukiman yang itu tahu dia siapa, ketika anak-anak berkelahi dia bilang gitu kan, oh ya Pak kau gata katanya misalnya gitu kan. dia tahu itu siapa dia, artinya si anak sudah mendefinisikan, dia punya stock of knowledge tertentu tentang bagaimana orang-orang di sekitar dia misalnya begitu. Nah, cuman pertanyaannya kita mau nggak mendengar mereka, mau nggak menekan ego kita sebagai orang dewasa. Nah, kan di situ persoalannya begitu. Tadi itu karena anak objek bahwa orang dewasa lah, orang tua lah yang berhak menentukan hidupnya. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasus tadi, contoh kasus di mahasiswa saya tadi, akhirnya dia nggak enjoy dengan pilihan orang tuanya itu. Tapi karena ada kultur yang menekan tadi, nilai kepatuhan terhadap orang tua tadi itu, akhirnya anak tidak mampu berkembang secara optimal, lah bahasa kalaupun tidak maksimal. Nah, kaitan juga dengan ini ya. Jadi anak nggak perlu, masa anak satu lo politik, anak satu lo menentukan arah kebijakan segala macam itu, ya nggak bisa, namun saya anak-anak baru. Ya kan, makanya pantas juga sekarang kalau kita lihat kenapa yang ada di kota itu nggak ada tempat mainan bagi anak-anak, tidak ada fasilitas umum tentang itu. Karena anak-anak nggak pernah ditanya apa kebutuhan anak, kan nggak pernah, pemerintah nggak pernah nanya ke anak, kita kumpulkan anak-anak apa yang kalian butuhkan, kita
ingin mengembangkan kota ini kira-kira untuk anak-anak perlu apa ya gitu. Kan tidak pernah, baru mulai sekarang misalnya ada misalnya forum anak misalnya gitu ya. Jadi dalam ketika mau mengimplementasikan kebijakan, kemudian pemerintah juga ikut mengundang anak-anak di sana untuk bertanya dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dimaui oleh anak-anak tadi. Nah, jadi ini bahayanya sesungguhnya menurut saya bahwa dalam nanti ya dalam implementasi hak anak itu salah satu tantangan dan hambatannya menurut saya adalah bagaimana tadi ini kultur, nilai yang values yang tadi mengatakan begitu. Mungkin nanti di diskusi kita bisa diskusi lebih lanjut misalnya. Karena saya ingat misalnya kalau agama sendiri, kawan-kawan mungkin di Bapak Ibu di IAIN, di UIN lebih paham sekali tentang itu. Nah, misalnya bagaimana? Kalau saya tidak salah katanya Nabi Ismail itu ketika ada perintah untuk penyembelihan itu berumur 7 atau 8 tahun ya, maaf kalau saya salah. Nah, tapi kan kemudian Nabi Ibrahim tidak serta-merta kemudian dia mengatakan dia untuk menyembelih, tapi dia minta persetujuan anaknya gitu kan. Jadi bagaimana misalnya aku mendapat mimpi, hai anakku, aku mendapat mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pandanganmu? Nah, jadi menurut saya agama kita sendiri menempatkan anak pada posisi yang setara paling tidak gitu ya. Bagaimana kemudian orang tua tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari anak. Ya, paling tidak diberikan pemahaman seperti tadi. Tapi pemberian pemahaman juga nanti apakah kena terpaksa atau tidaknya hal yang lain lagi. Oke. Oke, maaf. Apa ini? Oke. Nah, karena itulah kemudian ya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian mengenalkan konsepsi tentang pengarus utamaan hak anak. Ya, jadi asbabun nuzulnya ini sebenarnya kan tadi itu ya dari konvensi hak anak, konvensi anak, kemudian diratifikasi menjadi undang-undang pelindungan anak, yang kemudian juga direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kemudian diturunkan menjadi kebijakan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga nanti ada Kepmen dari Permendagri ya tentang pengarus utamaan hak anak. Apa itu? Intinya dari pengarus utamaan anak itu adalah strategi untuk pelindungan anak dengan mengintegrasikan anak, ya, mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan. Nah, ini yang mirip juga sebenarnya dengan pengarus utamaan gender. Mulai dari penyusunan, perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan termasuk juga berbagai aturan-aturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan ya yang kemudian tentu mengutamakan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oh, udah ada Bu Sylvia Hanani. Selamat bergabung Bu Sil. Oke. Nah, hak anak itu ada banyak sekali kalau dalam undang-undang itu. Kalau tidak salah itu ada lebih dari 20 ya. Nah, tapi secara garis besarnya kita bisa kelompokkan menjadi 4. Pertama, hak untuk hidup. Nah, ini dia juga. Artinya misalnya tentu setiap anak berhak untuk dilahirkan. Karena anak tadi termasuk mereka yang ada dalam kandungan gitu kan. Nah, jadi kalau ada upaya-upaya untuk menghentikan kehidupan anak di dalam kandungan, berarti ini sudah melanggar hak anak untuk hidup. Oke. Kemudian hak untuk tumbuh berkembang misalnya gini. Nah, ini hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan seterusnya. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk penyiksaan, penyelentaran, kemudian kekerasan dan seterusnya. Jadi dan kemudian kelompok kluster hak anak lagi itu adalah hak untuk berpartisipasi, ikut serta dalam proses pembangunan.
Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, nah jadi kemudian upaya pemerintah itu ya untuk mengimplementasikan hak anak itu menurut saya adalah dengan menerapkan strategi pengarus utamaan hak anak. Nah, kemudian nanti pengarus utamaan hak anak ini terwujud misalnya dalam bentuk kota layak anak misalnya gitu. Nah, kota layak anak itu diantaranya nanti dikembangkan lagi ada indikator-indikatornya. Salah satunya misalnya sebuah kota dikatakan layak anak jika misalnya gitu, dia memiliki fasilitas bermain, fasilitas olahraga, fasilitas umum berkaitan dengan pemenuhan hak anak tadi, kemudian juga ada peraturan yang kemudian menjamin hak-hak anak itu bisa terwujudkan, juga misalnya ada lagi yang disebut dengan forum anak misalnya gitu. Jadi pemerintah pemerintah kota misalnya kabupaten dan kota itu diwajibkan membuat forum anak di mana di sana anak-anak berkumpul, mereka mendefinisikan, mereka membicarakan, kemudian mereka dimasukkan menjadi aktor yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kabupaten itu dan di daerah itu atau di kota itu. Nah, juga ada misalnya sekolah ramah anak, mungkin ada juga misalnya kita lihat rumah sakit ramah anak, ada misalnya berbagai macam yang kemudian dilabelkan sebagai ramah anak misalnya gitu ya. Nggak tahu saya juga apakah ada penjara nanti ramah anak misalnya gitu. Atau oke, baik. Nah, ini kan konsepsinya, idenya dari pemerintah. Nah, pertanyaannya sejauh apa kemudian implementasi itu betul-betul bisa menjamin hak anak itu. Nah, saya melihat sebenarnya kalau kita lihat di sini misalnya implementasi hak-hak anak. Nah, mestinya kalau begitu tentu tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap hak anak. Ya, tidak ada anak yang kemudian mendapatkan kekerasan dari orang tua, dari guru, dari pendidik, dari segala macam misalnya. Mestinya tidak terjadi lagi misalnya kekerasan seksual terhadap anak, tidak lagi tadi penelantaran terhadap anak, tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada lagi mestinya human trafficking, misalnya perdagangan anak, kemudian juga perbudakan anak dan seterusnya. Tapi kenyataannya masih banyak kita temukan. Setiap hari kita baca koran, setiap hari kita mendengar di televisi misalnya bagaimana, bahkan juga di media sosial yang lain di mana anak disiksa, anak ditelantarkan, anak kemudian dijual bahkan dilacurkan misalnya oleh siapa? Oleh orang tua sendiri misalnya begitu. Bahkan anak juga ada yang diperkosa juga oleh siapa? Itu oleh orang-orang terdekat. Jadi ini sebuah pertanyaan besar. Udah ada niat, sudah ada, kemudian ini tapi kenapa implementasi itu masih tidak bisa berjalan secara memadai? Oke. Nah, saya lihat itu ada peluang yang memungkinkan kita gerakan ini bisa terwujud dengan baik. Pertama kita lihat komitmen pemerintah, termasuk di sana pemerintah daerah. Ya, ada beberapa kota. Nah, sekarang kita ada untuk misalnya komitmen pemerintah ini kementerian kemudian memberikan penghargaan terhadap kota kabupaten yang ramah anak misalnya begitu. Nah, indikatornya itu banyak. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 24 indikator kapan sebuah kota itu dinyatakan sebagai kota yang ramah anak. Nah, diantaranya kota itu harus punya peraturan yang menjamin terwujudnya hak-hak anak tadi. Kemudian misalnya ada forum anaknya. Nah, kemudian misalnya ada lagi. Nah, kemudian ada peringkat nanti. Ada yang Nindya, ada Madya, ada apa gitu. Nah, kalau saya tidak salah baru hanya 2 kota di Indonesia yang mendapat predikat kota layak anak itu. Jogja dan Surabaya, Jogja atau Surakarta. Kalau saya lupa ininya. Nah, yang lainnya gimana? Nah, ini persoalannya. Jadi kadang-kadang komitmen itu ada, cuma mungkin di atas kertas saja.
Ya kan forum anaknya ada, di atas kertas ada, tapi dalam kenyataannya orang dewasa juga yang kemudian mengambil keputusan misalnya gitu. Oke, itu satu hal. Yang kedua tentu dukungan dari masyarakat. Nah, dukungan dari masyarakat itu tentu dari berbagai pihak ya, mulai dari stakeholder-nya banyak nih, misalnya kan ada pemuka masyarakat. Ini juga mungkin kita punya peluang untuk itu. Pusat Studi Gender Anak dan dan anak nih di IAIN Bukit Tinggi juga bisa mendesak nanti misalnya pemerintah Bukit Tinggi atau ambil bagian. Saya tidak tahu apakah diikutkan nggak kawan-kawan di IAIN Bukit Tinggi dalam proses pewujudan kota layak anak ini. Kalau kami di Padang, alhamdulillah rasanya tidak misalnya gitu. Karena mungkin pemerintah juga udah merasa hebat sendiri atau merasa sudah nggak perlu lagi. Nah, kemudian mungkin juga teman-teman dari NGO yang kemudian juga harus menekan ini kalau ada kasus didampingi kasus kemudian di ini misalnya kan karena komitmennya kan perlu ditagih terus nih. Kadang-kadang pemerintah juga lupa apalagi kalau udah di akhir-akhir jabatan ini kan tidak takana yang lain yang karena itu lah kan untuk perpanjangan nanti pemerintahan dipilih lagi untuk yang berikutnya. Nah, kemudian tekanan internasional. Jadi jujur saja sebenarnya juga implementasi hak anak ini tentu juga adalah tekanan dari internasional, tekanan dari UNICEF dan segala macam ini. Apa nih persoalan Indonesia? Kalau Indonesia nggak mau mewujudkan ini, nah ini akan diberikan sanksi, tidak diberikan bantuan atau tidak dikucilkan secara dalam pergaulan internasional, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga sudah tersedia sebenarnya perangkat perundang-undangan. Ya, misalnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Peradilan Anak, ada Undang-Undang KDRT yang salah satunya juga menyangkut kekerasan domestik itu kan termasuk kekerasan terhadap anak. Ada Undang-Undang Perkawinan misalnya gitu ya, Undang-Undang 174 itu. Ada selagi berbagai perangkat peraturan yang ada dalam negara kita ini. Walaupun, nah ini juga mungkin tugas kawan-kawan yang di syariah atau kawan-kawan di fakultas hukum, ternyata di antara satu dan perangkat undang-undang yang lain itu juga ternyata tumpang tindih, nggak sama. Ya kan? Nah misalnya, itu yang baru kemarin kalau saya dalam undang-undang perkawinan kita itu kan dulu perempuan itu minimal berusia 16 tahun, laki-laki minimal 19 tahun, ya kan? Jadi kalau misalnya seorang anak menikah di bawah 16 tahun, baru dia dianggap melakukan perkawinan anak misalnya gitu ya. Sementara kalau dia berumur 17 tahun, itu tidak termasuk pernikahan di bawah umur. Nah, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan anak itu adalah mereka yang berada di bawah 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun kurang sehari aja berarti dia masih anak-anak, masih kanak-kanak gitu kan. Ini kan undang-undang secara eksplisit kan menyebutkan seperti itu. Nah, jadi ada tumpang tindih juga di ini. Nah, kemudian misalnya undang-undang perkawinan kita, kalaupun dia terjadi perkawinan anak, nanti kan ada isbat nikah ya kalau saya tidak salah itu. Jadi ya, orang tuanya atau walinya bisa atau pengantinnya bisa meminta kepada pengadilan untuk dilakukan isbat nikah. Artinya nikah itu tak saja sah misalnya secara hukum kemudian. Nah, ini juga berbagai peluang sekaligus juga tantangan. Nah, kemudian tantangan ini menurut saya adalah komitmen semu tadi. Kadang-kadang kita dengan Pemda, pemerintah daerah ini kan dia minta bantu kita, tapi ternyata tujuannya sederhana aja untuk menaikkan pamor mereka saja, bukan dalam rangka betul-betul upaya komitmen yang sungguh-sungguh untuk tadi mengembangkan mewujudkan pengaruh utamaan anak tadi itu. Jadi kenapa dia bikin undang-undang tentang atau perda tentang perlindungan anak atau perda tentang forum anak tadi itu? Ya karena kita kan belum ada. Ini kan penting kalau kita ingin dapat kota ramah anak, predikat kota ramah anak. Lebih ke itu tujuannya, bukan untuk mewujudkan kota atau kabupaten ramah anak itu sendiri. Ini tantangan juga bagi kita. Dan kemudian adalah ini yang saya sebut tadi dengan hegemoni yang androgini ya.
Jadi bagaimana kultur orang dewasa itu kemudian tetap, ya kan ini kan susah memang untuk menginikan. Bagaimana orang tua kemudian menganggap anak tuh waang anak den misalnya itu. Anak kok harus seperintah dari orang tua. Dilarang pain, enggak boleh pain. Enggak ada apa namanya, enggak ada sanggahan. Enggak ada apa namanya, pokoknya keputusan orang tua adalah keputusan terbaik bagi anak. Enggak ada orang gaek dan salah niat ke anak. Bahasanya kan begitu ya. Tapi ini juga menarik menurut saya didiskusikan tadi. Nah, kemudian tadi itu hukum yang masih tumpang tindih, ya kan? Hukum yang satu beda dengan hukum yang lain. Nah, misalnya ada hukum peradilan anak, misalnya gitu. Nah, sama juga kan secara kalau kita lihat misalnya secara perilaku dia sudah dewasa misalnya gitu. Ya, umur 17 tahun, kemudian dia melakukan misalnya kekerasan seksual misalnya begitu. Nah, undang-undangnya itu kan harus digunakan undang-undang perlindungan anak. Karena dia masih dianggap anak. Padahal perilakunya itu mungkin sudah dikategorikan sebagai perilaku orang dewasa misalnya. Dan kemudian juga, nah seperti tadi saya katakan di awal, mungkin ada di antara kita yang masih baru mendengar tentang pengarus utamaan hak anak. Ya kan? Atau mungkin ada yang orang tua yang mengerinyit tentang anak kok punya hak, Bu. Jadi artinya hak apa kok misalnya gitu. Saya nggak tahu juga. Jadi artinya ini mungkin masih ada aja yang kita lihat mungkin penolakan dari sebagian kita ya. Ke sebagian orang mengatakan apa lo hak-hak kok. Namanya kan jale anak tuh ikut seperintah dan baik misalnya gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain ya. Tapi saya mungkin mencatat itu yang akan juga menghambat yang menjadi tantangan ke depan kita dalam upaya implementasi hak anak ini di Indonesia khususnya, bahkan tentu di daerah kita ya di Sumatera Barat. Nah, mungkin Bu Nels untuk sekedar pemantik diskusi saya cukupkan. Mungkin nanti kita bisa bicara panjang lebar, berdiskusi panjang lebar setelah ini. Terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nel. Halo, halo Pak Jen. Ya, sebagai bahan pengantar diskusi mungkin itu dulu Bu. Ya, kita minta aja dari Bapak Ibu nanti kita bisa berkembang dalam diskusi nanti. Kita buka menjawab ya Pak. Ya. Makasih dulu kepada Pak Jen yang sudah begitu semangat dan telah membuka mata dan hati kami ini. Ini saya dekat anak ini, dia ketawa dia dengar yang awal tadi. Kalau masak, nak, pergi pajak. Kalau pergi kumbuh ke pajak namanya ke kadai. Jadi memang itu kenyataannya Pak Jen yang kita angkat ke permukaan. Banyak sekali yang dapat oleh kami ini hantaran Pak Jen tadi. Dan kami yakin ya teman-teman di sini ada juga yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, tapi dominan ibu-ibu ya.
yang banyak sekali berurusan langsung dengan bapak, dengan anak begitu. Ada memang persoalan anak dianggap masih kecil selalu begitu, walaupun anak kadang dari segi fisik sudah tinggi dan besar dari kita, tapi dari segi yang lain kita sering memang saya sendiri memang kadang suka wah tidak perlu nak kecil anak kok. Tidak perlu anak hanya sebagai mendapat informasi saja tadi. Kalau perencanaan anak memang tidak diikutkan begitu. Nah, mungkin ada juga kawan-kawan yang memang sengaja tidak mengikutkan anak, nanti memberi kejutan kepada anak begitu kan. Nah, ya mungkin banyak sekali ya Pak Jen persoalan yang ada di benak Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Baiklah, mungkin Bapak Ibu yang akan bertanya, kami silakan saja langsung ya Pak Jen, tidak usah di chat ya, ya langsung saja. Boleh Bu. Siapa dulu? Dari ibu-ibu lah dulu nak, dari ibu-ibu lah dulu mungkin. First, boleh. Silakan. Ada Bu Devi di sini ya, ada Bu Oja ini ketua DW YIN Bukit Tinggi ini Pak. Ya banyak ibu-ibu yang lain ini. Silakan. Siapa yang duluan? Terlalu banyak mau ditanyakan jadi bingung. Banyak akan ditanyakan. Silakan ibu-ibu kami yang ada di WA ini, ada Ibu Lydia, ada Ibu Dinovia Rezi, ya, ada Ibu Sukrienti, ada Ibu Erna ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada Ibu Azwarti, ada Ibu Lydia ya, ada Ibu Mira. Nah, Bu Liza juga ada ini. Ya. Atau Bu Sylvia Nani kita suruh dulu, Pak. Saya ngomong dengan konco pelangkin ya. Ya, kita tunggu, Pak. Ya, boleh, Bu. Ya, kita tunggu. Kalau dari mahasiswa yang ikut boleh juga ya, tidak dibatasi. Di sini boleh. Silakan secara langsung. Ya, atau kita tidak batasi ibu atau bapak ya. Siapa saja boleh ya Pak. Bapak juga boleh. Ya mungkin juga bisa dari pengalaman Bapak Ibu dengan anak, berinteraksi dengan anak, misalnya gitu ya. Atau yang pernah studi tentang anak, ini yang bisa juga berbagi kita di sini. Ibu Maya, Pak Jen, boleh sedikit bertanya atau apa? Ya, silakan Bu Yeni. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dulu Pak Jen, saya Yeni Halda dari Pekumbu, Pak. Oh iya Bu. Oke, Maya sehat? Alhamdulillah Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, nih sedikit nih. Unik-unik kayaknya nih Maya, bukan pertanyaan. Enggak apa-apa. Ya gini Pak Jen, saya kan punya anak 3 nih, udah beranjak dari anak-anak ya ke remaja. Yang paling kecil udah masuk Senawiyah, udah kelas 1, berarti udah bukan anak-anak lagi. Cuman namanya seorang ibu nih, naluri seorang ibu, kita kan selalu menganggap anak ini kan kecil. Sementara dari physically kemudian secara mental udah berubah gitu kan, tapi pandangan kita ke anak ini ya tetap aja namanya anak kita kecil gitu kan. Masih membutuhkan kita dengan sepenuhnya, masih ketergantungan dengan kita sepenuhnya, dan juga kita belum percaya nih dengan kemandirian dan kemampuannya, kan itu yang menjadi gap antara ibu dan anak ini, sehingga membuat ada kesenjangan cara berpikir, ada cara memandang kita tadi dengan penerima si anak. Nah, bagaimana nih Pak caranya? Ya mungkin mindset kita barangkali ini yang harus diperbaiki ya Pak ya. Menganggap anak ini udah dewasa atau udah mampu lah rasanya mereka ini untuk menghandle atau mengambil keputusan terhadap sesuatu yang dia mau gitu. Itu yang jadi kendala bagi saya atau kami ini sebagai orang tua nih Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu ya Pak, atau langsung Pak? Atau kalau belum ada nggak apa, langsung aja kita coba jawab, Bu. Jadi Kalau sambil menunggu nanti. Dan Ibu, Nah, atau langsung saja? Nah, silakan Pak. boleh. Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Saya juga pernah bertanya, saya juga punya anak remaja. Saya pernah tanya kepada teman, kolega, kepada orang tua yang lain itu, yang punya anak ya, terutama ini anak remaja memang betul Bu Yeni. Nah itu kok hampir semua itu orang tua nggak ada yang mengatakan nggak bermasalah dengan anak. Nah, jadi apa namanya, hampir semua orang tua itu mengatakan bermasalah dengan anak. Payah mana manja anak kini, itu kan. Iya benar susah. Beda aja dulu maksudnya gitu kan. Dulu orang gaek di apa saya matu orang gaeknya la paham tuh gitu kan. Nggak ada sampai keluar. Iko la bagai cara ndak aja mengerti ndak semacam. Oke. Nah, ini juga yang tadi itu saya setuju dengan Ibu ini ya. Jadi mungkin mindset kita tuh yang harus di apa namanya ubah ya sebagai orang tua. Saya kemarin juga ada yang apa namanya orang tua yang apa namanya yang curhat ke saya, dia bilang nih anaknya bermasalah, saya mau bawa ke psikolog atau ke psikiater, dia bilang gitu. Terus saya sarankan, kalau Bapak Ibu mau ke psikolog atau ke psikiater, Bapak dulu mestinya ke psikolog ke psikiaternya Bu, jangan anaknya dibawa dulu, saya bilang begitu. Kok gitu katanya gitu. Jadi kadang-kadang memang masalah itu muncul dari kita. Tadi itu betul kan kata Bu Yeni, kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak aware ya. Kadang-kadang kita selalu menempatkan anak sebagai anak-anak. Tadi itu kan konsepnya yang saya katakan tadi Bu, karena dia adalah rentan, karena dia itu kemudian orang tua overprotective terhadap anak. Kan itu akibat langsungnya itu. Ya kan? Karena anak ini harus dilindungi. Bahasa undang-undang juga tadi kan salah satu itu kan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan. Bagus gitu kan. Cuma kadang-kadang kita tadi itu kena ketakutan baca berita, di sana ada anak yang dilarikan, di situ ada yang apa? Jegal, begal misalnya gitu. Ada anak yang kemudian dilarikan kena kenal dengan apa namanya? Dengan temannya lewat media sosial misalnya gitu. Dan seterusnya, akhirnya itu membuat kita tadi kemudian apa namanya? Terobsesi juga, ketakutan berlebihan juga terhadap peristiwa-peristiwa itu sehingga kita overprotective terhadap anak itu. Nah, protektif tentu penting ya. Nggak mungkin lo anak di pabian deh. Lah sanjo hari anak aja pulang misalnya gitu kata nenek saya. Orang ayamnya saya alung pulang kadang cari kan anak itu malam ada biasanya. Nah, itu kan konsepsi yang juga harus kita ini kan, tapi lagi-lagi tadi itu misalnya gitu. Saya sempat juga dulu pernah satu forum dengan Pak Wali Kota Padang, Pak Gubernur yang dulu masih Wali Kota Padang ketika itu di RRI Padang. Nah beliau bangga akan mengatakan, oh kami punya banyak program Pak tentang remaja, ada subuh mubarakah, ada apa namanya, ada maghrib mengaji, kemudian ada lagi apa itu? Yang apa namanya? Wandai Yunus. Terus saya tanya ke Pak, oh Pak bagus betul Pak. Nah pertanyaan saya bilang begitu kan, ada nggak Pak program untuk orang tua yang punya anak remaja? Terdiam Bapak Wali Kota. Saya katakan betul Pak, remaja itu butuh banyak program, tapi orang tua itu lebih butuh juga itu. Program bagaimana apa namanya bagaimana mereka perlu disadarkan juga bahwa anak remaja itu bukan masalah. Kan selama ini konsepsi yang ada di kita itu anak itu masalah. Ini mungkin menurut saya yang salah kita di situ gitu. Sehingga kita tidak melihat bahwa anak itu punya potensi sampai batas tertentu dia juga bisa melindungi dirinya sendiri, pada batas tertentu dia juga bisa mengambil keputusan yang terbaik buat dirinya. Nah pertanyaan kan kita yang nggak mau percaya terhadap anak. Akhirnya terjadi gap tadi kan antara orang tua dan anak itu. Nah mungkin tentu nggak bisa langsung ya oke terserahlah misalnya pokoknya gini. Nggak bisa juga begitu. Tapi yang tentu yang penting itu adalah dialog tadi itu. Tapi bagi saya yang paling penting lagi itu memang orang tua itu mencoba menginikan mindsetnya. Tirulah misalnya Nabi Ibrahim itu bagaimana dia berdialog terhadap anaknya misalnya gitu ya kan?
Atau bagaimana misalnya Luqman menggunakan kata yang baik sekali untuk bagaimana dia mengenalkan apa namanya konsepsi tauhid kepada anaknya misalnya begitu. Awak kandal, kalau yang sembayang lah. Bayang lah. Nah sementara Pak ini nonton TV saya misalnya gitu kan. Atau ada ngaji yang, nah Pak saya nggak pernah ngaji dong gitu. Gimana ini? Jadi saya juga kadang-kadang ada orang tua sendiri, nah itu kita tidak sadar bahwa anak belajar dari perilaku orang tua. Ikut contoh Bu, nah saya dulu ketika sering antar anak pergi sekolah, ya kan, itu kan rame itu kalau pagi hari orang tua, kadang anaknya dua duduk ngantar anak naik motor, ya kan? Apa yang terjadi ketika lampu merah? Ya kan, orang tua bukannya menghentikan kendaraannya, tapi justru adalah mempercepat agar dia bisa lewat lampu merah. Nah, dan lagi-lagi tadi saya katakan orang tua mungkin nggak sadar bahwa dia kemudian mengajarkan anaknya bahwa melanggar peraturan itu sesuatu yang dibenarkan. Nah, itu ketika anak kemudian lah dewasa lah itu melanggar awak birang misalnya gitu kan. Ya kan? Wah, aku sembarang saya enggak. Padahal sejak kecil bertahun-tahun itu kan, sejak kelas 1 SD sampai kelas 5 SD apakah sampai SMP diantar anaknya naik motor dan setiap hari bapaknya melanggar aturan lalu lintas. Apa caranya itu? Nah, jadi menurut saya ini juga tantangan nih bagi kita termasuk juga pusat studi gender mungkin ya. Cuma kadang awak sibuk enggak, Bu? Nel, kerajo banyak loh, aja saya saking SKS gua. Kemudian namanya penelitian lo pengabdian masyarakat kan. Baik kalau KKN lo ya Pak. KKN lo kan penuh dengan itu. Nah, ini sebenarnya memang tanggung jawab kita bersama juga. Sebenarnya juga bisa kita mulai dari yang kecil ya. Nah, ini apalagi kalau Bu Nel misalnya dengan ibu-ibu dan wanita di IAIN Bukit Tinggi sudah terjalin kerjasama yang baik. Ini menurut saya kenapa nggak dibikin nih forum orang tua yang punya anak remaja misalnya gitu. Di situ kita saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling berbagi informasi tadi. Menemukan kiat-kiat yang terbaik buat bagi anak kita. Sampai saya katakan begini, Pak, ke Pak Wali Kota kata itu, Pak Mayeldi. Pak, maaf ya Pak, saya bilang gitu. Seandainya ini Pak ada orang tua yang anaknya kemudian ketahuan hamil, kamanya Pak, ke siapa dia bertanya Pak? Apa yang harus dia lakukan Pak? Saya bilang. Kita mau apa? Hadir. Atau jangan nanti iko dek malu batabuan di muka awak si anu awak orang bapak awak orang tinggi lah. Jangan-jangan justru kita melakukan dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar menurut saya. Ini kan kita memang nggak mau yang ekstrim, tapi itu bisa saja terjadi. Cobalah misalnya awak menghadapi kok, kamu awak ngapain? Yang kau lakukan. Nah kalau ada forum nanti, tapi ini kan konsepsi kultural kita lagi ini, malu nggak bisa dibagi, suku nggak bisa dianjak, begitunya malu gua tingginya punya. Tanggunglah seorang. Ada dulu teman-teman dibawa anak ke Jakarta di Google kan di situ. Seorang orang nggak tahu setelah itu kan. Adik malu ke manusia, malu ke Tuhan Allah, jadinya hilang. Baca Pak Ustadz gitu. Nah, jadi mungkin itu Bu Ian, menurut saya memang itu persoalan kita. Bagaimana mengubah mindset kita bahwa anak itu bukan masalah, bukan sumber masalah. Kadang-kadang orang tua awak yang punya sumber masalah. Awak yang terlalu sibuk dengan kerajo awak, dengan kegiatan awak. La tunggang tunggi dan kerajo. Dek kalian untuk kalian gema. Karena orang tua nggak sadar begitu ngomong kan. Tapi menyediakan waktu yang sedikit saja untuk anaknya nggak cukup. Saya nggak tahu, tapi di kompleks saya tinggal itu masih ada Pak Ibu. Apaknya PNS. Pulang ke Rajo jam sampai, pai duduknya ke lapau. Ya kan? Nanti magari pulangnya, sudah tuh pai main dominonya beli kasinan. Nanti jam berapa pulang? Jam 2, jam 1, anak pula lalu. Nah, padahal anak itu anak laki-laki, anak remaja butuh juga perhatian. Dia lagi mencari jati diri. Iya, jati diri. Kemudian figur juga yang bisa dia contoh, yang dia bisa teladani. Nah, sementara di kita, saya nggak tahu, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Ini interaksi bahkan antara anak dan bapak itu sangat rendah sekali. Minta piti Pak, minta ke Mang, minta ke Ibu Ang, minta ke Mamang.
waang kok lambe. Nah, kan itu saya nggak tahu, mudah-mudahan kita tidak terlepas. Kita masih menemukan hal yang seperti tadi itu. Komunikasi antara ayah, terutama ayah dan anak itu nggak baik ya. Nah, mungkin juga tantangan juga kita melakukan penelitian berkaitan dengan itu. Betulkah misalnya komunikasi antara orang tua dan anak, terutama ayah, nih saya melihat ayah kalau di Sumatera Barat itu masih kurang bagus. Tapi kepada generasi program-program muda seperti ini sudah mulai ada, ya kan? Nah, orang tua yang mau mengawal anak-anaknya upaya kama misalnya gitu, kan anak berkata anak orang tua, dan itu enggak hanya kelas bawah, kelas menengah juga banyak, bahkan dosen juga ada yang berperilaku seperti itu menurut saya. Nah, nanti kalau salahkan nanti misalnya kalau anak mencari figur lain selain figur ayahnya, ini kan masalah lagi kan. Jadi ada kasus LGBT itu kita heboh gitu ya. Nah, padahal jangan-jangan bibit itu sudah mulai dari tadi itu. Kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak tadi. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah, jadi menurut saya itu Bu Ian, jadi mungkin memang enggak semudah itu karena kultur kita kan juga kita belajar dari pengalaman kita. Ada dulu ada tak itu doh. Ya kan? Kuliah ke Padang dulu 5 Padang tuh enggak tentu doh. Ya kan? Kan kita belajar sendiri dan orang tua berasa nggak penting-penting amat juga itu terjadi ulang juga gitu kan. Kini maksudnya mahasiswa ke kuliah diantane orang gawe gitu kan, ditungguan di situ gitu. Nah, jangan-jangan kemudian kita sendiri, orang tua sendiri yang membuat anak itu childish gitu. Dan ketika dia nggak mampu, kemudian kita salahkan dia. Kan nggak adil juga tuh Bu Ian. Ya kan? Awak yang mau nolonginnya. PR-nya lu sudah buat PR, lamanya PR tuh ditolong sama Bu Ian misalnya gitu kan. Atau perilaku apa misalnya gitu. Anak pagi saja kau udah biar ngajuan misalnya gitu. Nah, tapi ketika anak kemudian nggak bisa melakukan itu, kemudian kita salahkan dia. Bagi saya juga nggak adil. Jadi harus proporsi juga kita melihat persoalan itu. Nah, tapi tantangan yang terbesarnya memang kita nih sebagai orang tua. Nah, jadi memang persoalannya kalau saya satu hal yang lain Bu Ian, saya melihat memang sekarang itu tantangan bagi anak itu luar biasa besar. Saya nggak tahu Bu Ian angkatan berapa. Saya angkatan lahir tahun 60-an, 69 ya 70, dan kemudian zaman itu kan nggak ada televisi baru ada nanti jam 5 sore, itu pun acaranya Varian Nusantara atau apa itu misalnya gitu. Kan acara ibu desa ke desa Pak Jen. Gitu kan. Jadi kita nggak ada. Sementara sekarang informasi itu begitu padatnya, orang bisa melihat sesuatu dari mengatasi godaan gadget itu bagi anak-anak udah sangat besar itu, Bu. Ya kan? Nah, jadi artinya itu juga sebagai orang tua kita harus paham misalnya gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan itu juga anak diajak ibunya, paknya sih lah seorang WhatsApp atau lihat Facebook atau lihat Instagram. Ya kan? Jadi kadang-kadang tadi bagi saya anak itu cerminan orang tua juga gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar juga gitu ya, berjalan misalnya gitu. Tapi nggak pernah tanya baik tuh, misalnya ini misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu ya, tentu ya nggak mudah juga. Nah, sama kadang memang kan ada juga di gaman mencari anak rasoka di tanpa rasoka di apa misalnya gitu. Nah, sementara orang nggak pernah melakukan itu lagi kepada anaknya misalnya gitu. Nah, juga tantangan bagi kita itu. Ini Pak. Nah, tadi cuman itu memang, dan itu pasti berat ya. Bagaimana kita merubah mindset kita itu bahwa anak adalah potensi, anak juga adalah teman, paling tidak seperti itu. Teman diskusi, teman ini. Kalau menurut saya itu udah bisa tuh Bu Ian. Kalau anak udah gadis itu kan udah tahu nih. Kira-kira kalau ini temenin lah mama beli baju ini. Kira-kira menurut kamu apa yang bagus misalnya gitu ya. Ya kan? Sekali-sekali di Q&A apanya tuh gitu kan. Ini mama ini jadul banget misalnya kan nanti itu kan. Nah, jadi mungkin dari situ mulai hal yang sederhana menurut saya gitu. Kita ikutkan untuk hal yang itu. Nah, nanti kita masak sama-sama apa kira-kira yang enak bagi kalian. Nanti bapaknya protes ayam. Sekarang juga generasi ayam, saya nggak tahu juga karena anak sekarang nggak tahu lagi. Sementara bapaknya nggak suka ayam. Nah, sementara bapak bagi kita itu kan orang yang utama dalam keluarga. Ya kan? Yang ditanya dulu sama bapak, akan dibilang sama bapak. Sementara anaknya enggak pernah juga ditanya aspirasinya tadi gitu kan. Ya, benar-benar nih Pak. Saya yang paling besar sama yang kecil kan ikut nih dengar nih Pak. Dia mengaminkan semua kata-kata Bapak. Gitu. Merasa mendapat ini Bu ya, mendapat dukungan gitu. Itu mama katanya.
sih Pak, ini memang pencerahan ya buat kita para ibu gitu kan. Kita kan dengan apa kondisi-kondisi sekarang nih Pak. Sebenarnya kita kan sekarang Di kamar ini. sedikit lebih berat ya kehidupan, kemudian waktu kita dengan anak nih memang lebih luar biasa sekarang nih sejak pandemi. Dan mudah-mudahan lah kita para ibu nih lebih bijak lagi menyikapi waktu, menyikapi keadaan gitu ya Pak ya. Insya Allah kita belajar Pak. Kita barangkali kita belajar kayak anak kayaknya nih Pak, bukan belajar kayak orang yang lebih pintar nih kayaknya. Kayak anak aja kita belajar. Iya, kalau soal ini kan soal IT kan mereka lebih hebat, lebih pintar itu kan. Nggak apa-apa juga kita minta tolong ke dia. Nah, satu lagi yang saya lihat itu saya nggak tahu ya di keluarga kita, tapi di beberapa keluarga di Minang ini saya lihat kan berat sekali bagi orang tua itu minta maaf pada anak ketika dia salah. Nah, sementara anak kita paksa kalau dia salah tuh minta maaf pada orang tua. Ya kan? Nggak kaden kan minta maaf dah sianya gitu. Nah, ini juga bagian juga kan ego kita sebagai orang tua. Tapi kalau karakter itu tertanam dalam dirinya, nanti dia akan berproduksi juga, Bu. Terhadap anaknya, nanti terhadap adiknya, nanti dia tentu akan berperilaku seperti itu. Sorry lah, dia minta maaf. Nggak lah, lah istilahnya kita. Ya kalau kita salah, kita yang minta maaf. Masih begitu kan? Dan itu kan pasti terini itu di dalam hati anak-anak itu. Betul-betul. Nah, tapi itu yang saya sebut sebagai hegemoni androgini tadi, Bu. Itu kan bagian dari mindset orang dewasa dalam memandang anak-anak. Bahwa anak-anak itu masalah, mana anak-anak itu masih belum sempurna manusianya, anak itu harus ditentukan nasibnya, misalnya gitu. Itu banyak, Bu. Jadi kalau kita lihat nih rata-rata, atau coba nanti lakukan penelitian kecil juga itu. Misalnya apakah anak itu yang tidak sukses misalnya dalam kuliah itu ada kaitannya juga nggak dengan pilihan yang ditentukan oleh orang tua itu? Nah, menurut saya diantaranya mungkin itu juga berkontribusi. Ya, benar. Oke, terima kasih Bu Yan, mudah-mudahan manfaat. Pak Zen. Terima kasih Pak Jen, semakin siang semakin kayaknya ini. Saya yakin banyak ini yang berminat bertanya karena memang apa yang Bapak Jen berikan itu bersentuhan langsung dengan kami. Ini anak saya ketawa dari tadi ini. Bunda. Ya mungkin saya setuju itu Pak Jen. Anak itu kan bisa menjadi amanah, bisa menjadi zina, bisa menjadi fitnah, kan begitu. Gara-gara kita begitu kan. Anak menjadi zina hanya perhiasan. Ala bara urang anak kini. Ala dua pasang, lebih baik mah. Kayu tu mah. Itu hanya sebagai perhiasan. Tapi bagaimana kita membina mereka? Sekarang kita tidak mencari siapa yang paling salah. Semuanya kayaknya ini bapaknya juga kadang-kadang nih Pak Tafkir senyum-senyum saja ini. Ya mungkin Pak Tafkir ada pertanyaan Pak Tafkir atau Ibu. Ada yang menarik dari tadi Pak Zen. Ya, Kalau silakan, Pak. masa maling kundang Pak Zen itu mungkin ada istilahnya begini. Anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi kalau dalam konteks yang sekarang itu bisa-bisa orang tua yang durhaka sama anak gitu. Maling kundang ibunya durhaka gitu ya, Pak? Bukan, anaknya yang durhaka kepada. Enggak, iya maksudnya gini, ada kok saya dengar dari anak milenial sekarang, maling kundang ibunya durhaka, masa anak sendiri dikutuk katanya gitu. Iya, artinya ada definisi yang terbalik hari ini. Bisa-bisa kita sebagai orang tua lah yang yang menciptakan kedurhakaan pada anak. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sibuk dengan keduniaan kita, justru anak-anak terabaikan. Eksistensi kita yang lebih penting dari anak. Saya memperhatikan bukan saja yang Pak Zen sampaikan tadi, duduk di lapau atau apa. Malah ada beberapa teman rebutan kuota internet dengan anak gitu. Jadi karena orang tua mau main game juga, anak yang lagi belajar disuruh tidur dulu gitu. Biar tidak terganggu.
Nah, ini saya perhatikan banyak pada keluarga-keluarga baik muda ataupun seumuran saya gitu kan. Saya kan udah enggak muda lagi, udah 50 tahun. Jadi rebutan kuota internet. Kalau udah jam 9, nah, anaknya udah suruh istirahat dan belajar segala macam. Ya ini kan ini juga presiden yang kurang baik gitu ya, bagi anak ataupun bagi kebebasan kita dalam keluarga dalam berkomunikasi dengan anak. Nah, begitu Pak Zen. Tanggapan dari saya. Iya, betul Pak, saya setuju dengan itu. Jadi kadang-kadang itu tadi kita mengatakan kepada anak bahwa saya bekerja, saya ini itu, saya berusaha dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, ini untuk kalian, untuk masa depan kamu, untuk keluarga kita. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kadang-kadang ada hak anak yang terrampas tadi itu. Ya juga sederhana, mungkin kita ada yang di sini mungkin ada yang pejabat, misalnya pejabat kampus misalnya gitu ya, pejabat nah mungkin juga kita nggak sadar juga bahwa habis hari kita untuk kegiatan-kegiatan, ada setelah mengajar juga, jabatan juga, rapat juga, penelitian juga, ini juga misalnya gitu. Sementara anak kadang-kadang mau ajak ini, mau ajak itu, nggak sempat lagi waktunya, ini persoalannya kan. Iya. Kita nggak secara sadar, apalagi anak lah kadang dia geser gadgetnya yang tuh, atau pokoknya ada TV di rumah laman itu. Kan nggak bisa seperti itu. Saya juga pernah marahi junior saya, ya kan, dia bilang ketika itu, saya datang ke rumahnya, kemudian saya lihat istrinya ngajarin anaknya belajar. Ya kan, terus saya katakan kepada dia, "Kenapa nggak kamu yang ngajar?" Saya bilang gitu. Wah, nah kalau awaknya apa saya ada janjinya namanya kok capek nah apanya, ngerti-ngerti itu bedang awak le. Terus saya bilang gitu, "Gimana kamu ini, anak orang kamu ajar," saya bilang gitu kan. Anak sendiri, disuruh istri yang hanya maaf tamat SMA, misal kamu yang doktor malah nggak memanfaatkan yang ada itu untuk anak sendiri. Nah, misalnya kita harus mulai dari yang terdekat itu dulu menurut saya gitu. Artinya kenapa menghadapi anak sendiri kok bermasalah, misalnya kita harus belajar lebih banyak itu kan. Seperti apa menata diri, berarti kan ada sesuatu yang salah di antara kita itu, dalam diri kita itu, sehingga anak nggak mau dekat dengan kita, nggak mau berkomunikasi dengan kita. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau ibu bapak mau antar anak ke psikolog atau ke psikiater, mestinya kita dulu yang ke psikiater itu. Mungkin psikiaternya bisa kasih tahu ya. Nah, mungkin ada yang salah dari cara kita berkomunikasi, dari cara perilaku kita. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi Pak, kadang niat kita, mungkin ya kata kita itu untuk anak, nah sementara anak mengatakan, "Enggak kok, Bapak buat untuk Bapak sendiri kok, untuk Bapak, untuk segala macam." Cuma kadang-kadang kan unspeakable ya. Ya Iya. tadi itu, jadi anak nggak mau mengucapkan itu karena takut dihujat tadi kan. "Woi pandai yang kini ya mengecek." Kan itu kan sebenarnya sudah kata mati juga itu kan. Satu aja anak menjawab misalnya gitu, kita udah luar biasa ini. Ayah parah lagi sekarang Pak, ada anak tuh nggak ngomong-ngomong lagi dia. Tanya, "Udah makan nak?" "Udah." "Udah pergi nak?" "Enggak." "Udah salat?" "Udah." "Gimana ininya?" "Bagus." "Biasa aja." Satu kata dia jawab, kita udah tanya 10 hari, itu juga menurut saya sudah mengindikasikan itu, there are something wrong gitu kan, di Iya. antara komunikasi orang tua dan anak misalnya begitu. Jadi emang ya tentu ya menjadi orang tua hari ini sangat berat, kita berkaitan dengan anak dan remaja itu. Nah, di sisi yang lain juga menjadi remaja itu juga harus juga sangat lebih berat lagi. Nggak bisa banding-bandingan dong gitu kan. Apa dulu apa sekolah jalan 5 kilo, aku lah do bonda terambitnya sekolah. Kadang orang tua juga cara gitu kan. Tadi kita onda terambitnya masalah aja lah gitu. Aduh. Ada yang bertanya di chat, Pak Zen? Iya Pak Rio ya, Chandrika. Reo Chandrika. Silakan Pak Rio ya. Langsung saja ya. Nah, ini Langsung menarik aja, nih Rio. dari Rio nih. Bagaimana justru memberikan pemahaman kepada orang tua, cara anak menasihati orang tua ini.
bagaimana cara yang baik dari anak untuk menasihati atau memberi masukan kepada orang tua? Misalnya terjadi sesuatu ketika anak selalu dianggap salah sekalipun anak telah melakukan hal yang baik dan benar. Dan bagaimana cara orang tua atau sebagai anak sulung maksudnya dalam keluarga untuk mengontrol seluruh adik-adiknya agar menjauhi perbuatan yang menyimpang atau kenakalan remaja yang tampak saat ini. Semakin pengaruhnya. Oke, Rio, kalau menurut saya satu aja resep sederhananya sesungguhnya kan tentu berkomunikasi dengan cara yang baik. Ya, dengan suara yang tidak tinggi. Tidak kemudian kadang menasihati ini kan juga bahasanya kadang-kadang itu kan jangan bahasanya perintah misalnya gitu ya. Jadi misalnya alangkah baiknya kalau begini. Nah, mungkin itu kata-kata yang juga lebih manusiawi ya. Jadi walaupun mungkin yang kita nasihati adik sendiri misalnya gitu. Karena nanti jangan-jangan adik kita juga tahu juga abang juga banyak salah kok. Kan juga ada adik itu ini batu. Abang batu. Saya itu kan menunjukkan bahwa ternyata dia menganalisis bahwa perilaku kita juga tidak benar. Nah, kemudian memang ini juga persoalan ini kan kaitannya dengan bagaimana anak misalnya inilah, misalnya orang tua masih merokok misalnya gitu kan. Nah, gimana cara anak nih untuk mengingatkan orang tua nggak merokok? Saya pasti tahu anak itu keberatan gitu kan. Cuman tadi itu pasti orang tuanya juga serba salah dia kan kalau untuk mengatakan itu. Ya kan? Itu emang sulit juga gitu ya, karena kita mungkin ya, itu yang saya katakan tadi, kita sebagai orang tua karena nggak pernah mendengar, nggak mau menginikan anak, jadi anak pun susah untuk speak up kepada orang tua tadi, terutama ketika orang tua itu melakukan sesuatu yang dianggap anak salah, ya kan, yang tidak pada tempatnya. Nah, cobalah mungkin nggak menasihati orang tua, bapaknya aja nggak sholat, kemudian dia nyuruh anaknya sholat, gimana menginikannya itu, bagaimana mengkomunikasikannya itu gitu. Nah, apalagi tadi ya kan kalau relasi kuasa ini kalau dalam bahasa sosiologisnya relasi kuasa antara anak dan orang tua itu kan timpang ini. Anak orang tua subordinat kemudian anak menjadi subordinat. Nah, bahasanya apalagi kalau bahasa awak kan basoku harus baso mendaki gitu ya, kato mendaki. Tapi bagaimana kato mendaki? Coba ini mungkin kita perlu juga diskusikan sama-sama. Saya juga nggak tahu juga formula seperti apa ini. Ba'a kato mendaki itu untuk dari seorang anak untuk mengoreksi atau untuk mengevaluasi perbuatan orang tuanya yang ternyata salah atau sebenarnya tidak sesuai dengan ini. Nah, kita kan formulanya ditunjukkan nih Pak Tafkir, ya kan? Ya. Budaya mengatakan pakai ketua mendaki. Tapi kira-kira baca roh anak kira-kira mengoreksi orang tua. Alangkah baik itu bahasa yang kata yang agak tepat juga, Pak Zaid. Gimana, Pak? Alangkah baiknya. Oh, gitu. Ya, ya. Sebaiknya, kalau sebaiknya alangkah. Kalau alangkah itu kan apa itu? Membayangkan itu kan. Ya, tapi pertanyaan saya bukan itu sesungguhnya kan. Ya. Kira-kira orang tua siap nggak dikoreksi oleh anak? Iya, tergantung juga Pak Zaid. Kalau misalnya ada beberapa yang masih aristokrat Minangkabau itu kan susah juga. Ya, ya. Kalau aristokrat Minangkabau itu kan begini, Aratoden Mbak Janoden kan orang Piniki itu kan. Artinya kemandiriannya itu diperlihatkan dengan sombong gitu kan. Betul. Itu Ya, contoh yang lain kan sama Kamanakan saya perintah mama. Nah, iya. kalau mama salah baca harus Kamanakan mengoreksi. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau berhubungan kesalahan yang ada, misalnya dia biasa dalam koto pilihan, itu kan bermasalah kemudian. Bukan dalam Budi Caniago kan biasa juga ada mempusik dari bumi gitu kan. Ya. Kalau... Ini artinya ini menurut saya Rio juga ini kan tugas kita bersama sesungguhnya ini. Jadi mungkin menarik juga nih bagaimana mereformulasikan kalau ada orang bahasa di sini misalnya kan kawan-kawan yang dari sosiolinguistik mungkin menarik ini. Jadi bagaimana kata koreksi yang harus digunakan dalam dalam konteks berbicara kepada orang tua atau kepada orang kepada mama misalnya gitu. Nah,
yang jelas-jelas kata yang si mama atau orang tua ini salah misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan di kita formulasi itu bisa kita formulasikan, tapi pas ketika kenyataannya itu yang susah kan. Baru madok saya ke orang gaek enggak mungkin disabui itu kan. Nah, kan ini juga masalah karena tadi secara kultur itu sudah terbentuk bahwa orang tua itu posisinya di atas anak gitu ya. Anak itu berada pada posisi subordinasi. Nah, jadi kalau kata Bu Yeni dulu memang harus mindset-nya dulu yang harus diubah. Mindset siapa ya? Mindset orang tua, nggak bisa mindset anak gitu. Ya kan? Kan mindset anak kan orang tua yang perlu mengubah ininya sikap dan ininya dulu, baru nanti anaknya mungkin akan berubah. Oke. Apa namanya? Ya. Sebenarnya menarik juga Bu Nel. Jadi kalau dalam konsepsi apa namanya yang kita pengaruh utama anak itu sesungguhnya itu kan bicara pada level yang lebih besar ya. Pada level pemerintah, pada level publik, pada level negara. Bagaimana negara tentu terutama yang menjamin hak-hak anak itu. Nah, khususnya dalam proses pembangunan misalnya gitu ya. Fasilitas, kemudian kelayakan dan perlindungan terhadap anak. Nah, walaupun tadi kita kan memang lebih banyak nih pada apa namanya? Pada level keluarga ya, di mana level rumah tangga, di mana memang ada persoalan juga kaitannya dengan apa ya, dengan relasi antara anak dan orang tua. Tapi tentu juga kita akan melihat bahwa bagaimana kita bicara relasi anak pada level yang lebih tinggi. Kalau pada level yang paling rendah ini saja itu masih ada gap yang begitu besar misalnya gitu. Nah, ini juga menurut saya tantangan bagi kita. Makasih Pak. Jadi memang yang kami inginkan dalam webinar ini memang yang berhubungan langsung dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang ada di DW. Memang cocok itu Pak. Ya, ya. Mungkin untuk tingginya lagi, mungkin bisa. Cuman yang jelas sekarang persoalan kami yang di bawah ini dulu gitu. Urusan dengan pemerintah Pak Jen aja nanti. Nah, persoalan kami, seperti Bapak bicarakan itu memang kita saja kadang-kadang mahasiswa mengingat jam kuliah sudah habis, kadang-kadang kita nggak berani sedikit banyaknya betul. karena cara mereka menyampaikan itu gitu, apalagi anak misalnya. Jadi dalam Minangkabau itu kan memang ada Katona Nampe, Jalan Mandaki, Jalan Manurun, Jalan Mandata, dan Jalan Malereng. Ya. Selama ini orang hanya berpikir Jalan Malereng kok yang payah, antara Minantu dengan Mintuo misalnya. Hati-hati Jalan Malereng bisa jatuh ke dalam jurang kan. Nah, cuman ternyata dari yang kecil kepada yang tua itu dalam memprotes memang sulit gitu. Betul. Kita juga kadang merasa mahasiswa itu kadang ngomong di lokal, Bu, waktu habis Bu. Kita nggak bagus diingatkan, cuman di hati kita yang paling dalam itu ada ketidaknyamanan, saudara kurang sopan, gitu kan. Apalagi hari ini kadang dia nanya lewat chat. Tapi alhamdulillah mungkin ibu-ibu di sini termasuk saya sudah membina juga anak-anak kita ini dari kecil. Nah, saya kalau anak misalnya dia ke Bukit Tinggi, sudah sampai dia diam-diam aja, enggak kasih tahu, Bun udah sampai. Nanti sampai di rumah saya beritahu itu. Kemanapun pergi, kalau sudah sampai di tempat, kasih tahu Bunda. Kan dalam rangka kita bagaimana dia menghargai kita. Gitu. Ya. Nah, dan juga mungkin kalau orang awak, anak-anak akan berperilaku kepada orang tuanya, kepada kita, sebagaimana kita berperilaku juga kepada orang tua kita, dan pernah ditonton anak begitu. Ya. Kajian bagus sekali, mungkin masih ada karena waktu masih panjang ini. Silakan ibu-ibu. Ini ada di chat Bu dari Ibu Sil nih. Iya, ada Bu Sil. Itu disampaikan langsung aja Pak Jan. Kata beliau ada masalah. Yap. Ya silakan, Pak Jen jawab aja langsung. Oke, ini banyak pertanyaan Bu Sil nih. Satu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dua perebutan anak selebriti nih ya. Kemudian peran strategis PSGA nih dalam kaitannya dengan perusahaan anak. Oke, saya jawab dulu kaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, pertama kenapa terjadi menurut saya karena tadi itu kenapa anak memang rentan ya, dan anak diposisikan pada posisi objek tadi. Nah, kemudian memang betul ya, ada kawan-kawan kami juga pernah melakukan pengawasan masyarakat itu dengan melakukan pemberdayaan terhadap anak.
Caranya bagaimana? Misalnya dengan melakukan penyadaran terhadap anak, misalnya tentang siapapun tidak boleh menyentuh tubuh anak dengan alasan apapun, kecuali ibunya, gitu ya. Jadi kita ajarkan itu. Kalau ada orang yang apa namanya, yang kemudian apa namanya, yang melakukan apa namanya, sesuatu menyentuh tubuhnya selain dari ibu kandungnya misalnya gitu, itu anak harus melakukan sikap apa? Berteriak misalnya gitu, misalkan menolak misalnya, kalau tetap kemudian berteriak misalnya dan seterusnya. Nah, tapi menurut saya, jadi kan anak yang sebagai calon korban ini atau tapi itu menurut saya tidak cukup gitu loh. Karena seberapapun anak kita berdayakan, ya kan akan tetap saja terjadi di mana-mana nanti kekerasan seksual itu. Nah, yang kedua, menurut saya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena lemahnya kontrol dari masyarakat, ya kontrol sosial dari masyarakat, termasuk dari anggota keluarga yang lain juga. Jadi awareness itu juga harus kita tujukan kepada lingkungan tadi, keluarga, kemudian juga komunitas, kemudian masyarakat, untuk mendeteksi ada hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya, misalnya ada kedekatan-kedekatan tertentu dengan orang-orang ini. Karena kalau kita lihat kan dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu kan selalu terjadi dari orang-orang yang dekat, orang-orang terdekat, tetangga kah, misalnya guru kah, guru ngaji kah, bahkan termasuk juga ada orang tua tiri, mama dan seterusnya. Dan yang kemudian lagi menurut saya tentu hukum yang paling penting, bagaimana law enforcement, apa namanya, kalau ada orang misalnya melakukan kekerasan seksual, nah hukumannya jangan apa namanya, jangan ringan, ya harus seberat mungkin. Dulu kan ada ide tentang apa namanya, tentang kekerasan, siapa yang melakukan kekerasan seksual itu kemudian ada tindakan apa namanya nih, sterilisasi ya, apa bahasanya ini? Apa ya? Jadi laki-laki yang melakukan kekerasan seksual itu kemudian di apa namanya itu? Di sterilisasi itu dimandulkan misalnya begitu ya. Sehingga dia tidak mungkin lagi untuk melakukan kekerasan seksual itu. Nah, tapi sampai sekarang kan kita belum pernah ada mendengar bahwa ada orang yang melakukan kekerasan seksual kemudian mendapat hukuman dengan dilakukannya itu. Nah, jadi bagi saya yang paling penting itu sebenarnya kemudian menyadarkan ini kan, menyadarkan calon apa namanya, predatornya ini sesungguhnya. Nah, contohnya beginilah, ada gerakan misalnya sekarang disebut dengan, mudah-mudahan kalau Bu Nel atau kawan-kawan ini sudah mendengar konsepsi laki-laki baru. Ada gerakan apa namanya, gerakan sosial itu laki-laki baru. Apa itu? Gerakan sosial laki-laki, ya kan? Yang anti kekerasan. Ya kan? Jadi laki-laki yang berpartisipasi terhadap itu. Ya, laki-laki yang dibangunkan kesadarannya tentang dengan alasan apapun, dengan karena kondisi apapun, dia tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan misalnya begitu. Apalagi kekerasan seksual. Nah, jadi menurut saya itu yang paling penting, karena kalaupun apa namanya, kalaupun hanya penyadaran terhadap keluarga, apa namanya, kita sebut dengan semacam apa ya, early warning system misalnya gitu ya. Jadi kita tingkatkan nih early warning system dari si perempuannya, dari anaknya sendiri misalnya, agar dia terhindar dari kekerasan seksual. Tentu dengan penyadaran, dengan pelatihan, dengan macam-macam misalnya gitu ya. Kemudian juga masyarakat juga kita tingkatkan early warning systemnya. Kalau ada kita melihat ada ketidakwajaran kedekatan antara seseorang apalagi laki, perempuan dengan seorang anak misalnya gitu, nah maka kita perlu untuk meneliti lebih lanjut. Tapi menurut saya itu saja tidak cukup gitu loh. Harus ada hukumnya juga berpihak kepada korban, ya kan? Nah, jadi misalnya sama juga sekarang kan, misalnya oke, ada anak korban kekerasan seksual, keripangan anak kok. Kan ini yang kemarin kontroversi ya, ini nggak mau juga kita terpaksa juga menyinggung soal itu. Permendikbud-dikti itu. Ya kan, bagaimana misalnya ada kekerasan seksual di kampus. Jangankan itu. Jadi sekarang kita temukan ada kawan-kawan di Nurani Perempuan misalnya di Padang, ada orang korban kekerasan seksual.
anak sekolah, anak SMA misalnya begitu, sudah hamil. Nah, pertanyaannya hukum berpihak kepada dia nggak? Negara memberikan perlindungan apa terhadap dia? Nggak ada, tanggung salah seorang. Nggak ada pemulihan terhadap korban, nggak ada hak-hak dia untuk ini. Nah, makanya sebenarnya rancangan undang-undang PKS itu kan sampai ke sana tujuannya itu, bahwa negara harus ikut bertanggung jawab dalam pemulihan dan hak-hak pemulihan si korban kekerasan seksual itu. Nah, cuman saya nggak tahu bagaimana kemudian oleh politik oleh mereka yang di politik juga itu dipolitisir sedemikian rupa misalnya gitu, sehingga dianggap saldonya buruk dari undang-undang 6 permen itu. Langsung tolak misalnya, tapi nggak dilihat mungkin tujuannya apa, kemudian kalaupun ada yang kurang, yang salah, kan tentu tinggal diperbaiki saja, direvisi saja, tapi tentu tidak ada menghapus esensi dan fungsi utama dari undang-undang itu. Karena kalau kita lihat kan tadi itu, jadi bagaimana Bu Sil orang akan kekerasan seksual akan merajalela kalau undang-undang tentang itu nggak ada misalnya gitu. KUHP itu hanya mengenakan nggak memberikan tadi itu, hanya kemudian menghukum si pelaku, tapi nggak ada hak bagi pemulihan bagi si korban. Dan hukumnya juga sangat sumir kan, sangat lemah. Kalau misalnya di situ kan jelas juga nggak ada kekerasan seksual, yang ada itu hanya perkosaan, kemudian penganiayaan berat kan dalam konsep itu. Jadi nggak ada kekerasan seksual itu bahasanya nggak itu, tapi adalah penganiayaan berat yang hukumnya jauh sangat rendah dibanding itu. Mungkin kawan-kawan yang dari syariah atau yang dari hukum akan lebih tahu tentang itu. Nah, jadi menurut saya betul ada upaya pemberdayaan terhadap korban, terhadap kemudian early warning system terhadap keluarga, terhadap komunitas, terhadap masyarakat. Tapi juga penting ya adanya aturan hukum yang kemudian bisa kondisi itu. Nah, kemudian tentang tentang tadi ya, tentang ini menarik juga ya, ketika misalnya anak ketika kedua orang tua anak nih meninggal misalnya gitu. Nah, hak asuhnya jatuh kepada siapa? Nah, ini kan kalau dalam undang-undang hak anak itu kan dikatakan adalah pelaksanaan hak anak itu, implementasi hak anak itu haruslah mengacu kepada aspek yang paling menguntungkan bagi si anak. Nah, kira-kira dalam konteks itu anak itu lebih baik diasuh oleh keluarga si bapaknya atau keluarga ibunya. Nah, ini mungkin tentu perlu didalami, didalami kasusnya seperti apa. Nah, bagi orang Minang mungkin tentu akan lebih baik kalau dia diasuh oleh kerabat ibunya misalnya gitu. Tapi mungkin kalau di Jawa atau kultur lain mungkin justru akan lebih baik kalau diasuh oleh keluarga bapak, karena mungkin sistem keluarganya yang juga patriarki atau patriarkial. Nah, kemudian bagaimana peran strategis dari dari PSGA ya dalam hal ini, misalnya kawan-kawan di Bukit Tinggi. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang pertama itu mungkin apalagi ini sudah ada sinergi yang sangat baik dengan Dharma Wanita. Ya kan, kenapa misalnya kemudian tidak dibuat forum tadi itu, semacam forum kah ataukah ya mungkin forum saja di mana nanti bisa ketemu misalnya gitu ya. Sekali sebulan kah, sekali 2 minggu kah, bapak-bapak di sini bicara, kemudian membangun juga mungkin apa yang bisa lakukan untuk anak remaja kita. Bagaimana cara dan metode bagi keluarga yang punya anak remaja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anak-anak mereka. Ini rata-rata kan semua orang tua punya anak. Dan kemudian tentu untuk kepada keluar ya pihak, karena saya katakan tadi kan implementasi pengelola utamaan anak ini sesungguhnya yang disasar itu kan sebenarnya pemerintah daerah. Jadi komitmen pemerintah daerah untuk untuk menjamin keberlangsungan dari pengelola hak anak ini. Nah, mungkin Bu Nel dan kawan-kawan di Bukit Tinggi bertanyalah ke P3A itu, ke Bu kegiatan yang biasa kami bantu dengan Niko. Paling nanti kepala dinasnya bilang, "Iya Bu, tapi nggak ada dana, gitu kan. Kok kini ada dana Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dana paling ketek kok gitu. Aku rasa sejak Covid lah karena ya
lah dia populer, lah di refocusing lah gitu. Nah, mudah-mudahan Bu Nel nggak dapat jawaban kayak gitu ya. Tapi pengalaman kita di Sumatera Barat, di Padang itu yang keluar jadinya, Bu. Jadi seolah-olah kalau membuat kegiatan itu harus ada dana, kalau nggak ada dana nggak bisa. Nah, kadang-kadang mindset itu yang susah juga kita hapus gitu kan. Padahal kalau dia berkomitmen saja, yang penting misalnya gitu kita dilibatkan. Nah, ini cuma kadang-kadang kesannya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di Bukit Tinggi seperti itu. Kadang-kadang seolah-olah kalau kita diikutkan merecoki kerjaan mereka gitu loh. Padahal saya nggak tahu PSGAD kalau di daerah lain itu betul-betul bermitra dia dengan pemerintah daerah. Bukit Tinggi dengan MUI kami yang bermitra itu, Pak. MUI. Iya, tapi kan dengan ini kan penting, Bu, dengan PSGA, dengan apa, dengan P2A udah juga. Tapi acaranya situ ikut P2TP2A, tapi dilaksanakan dengan DMUI dengan pendekatan keagamaan, misalnya pernikahan dini, pendampingan usia pranikah gitu. Iya, kadang-kadang itu, Bu. Iya, itu juga ada. Kadang-kadang kita hanya diundang sebagai ini saja, sebagai apa namanya, sebagai narasumber saja yang kemudian seolah-olah dengan itu selesai semua misalnya gitu kan. Kita maunya kan ada integrasi, ada betul-betul apa namanya, kita berada pada bergandengan tangan lah untuk melihat apa yang masalah kota kita, bagaimana dengan anak-anak ini, bagaimana dengan remaja kita misalnya gitu ya. Apa yang harus kita arrange bersama. Atau juga misalnya kita di kampus kan juga punya dana untuk pengabdian masyarakat, ya kan? Bisa dengan itu kita sinergikan dengan program yang ada di kota itu. Nah, cuma kesan saya nggak tahu, mudah-mudahan salah ya, khususnya di tempat lain, di tempat kita di sini, kadang-kadang itu kita diajak karena hanya untuk sekedar pelengkap penderita aja, atau untuk sebagai stempel aja untuk menyatakan bahwa kegiatan mereka ini sah karena melibatkan kita. Tapi melibatkan itu hanya sekedar diundang untuk diskusi, tapi kan tidak mengarrange kegiatan itu bersama-sama gitu. Oke, mungkin itu Bu Sil yang mudah-mudahan dapat sedikit memberikan terjawab dari pertanyaan yang menurut saya memang berat juga, itu nggak bisa dijawab 5 menit itu pertanyaan. Ya, karena waktu juga ya, Pak. Bu Maya, ya, Madam. tadi mulai jam 8:28. Barangkali masih ada waktu 28 menit lagi. Oh, bisa mah ya, tiba ambil pelangkudian istilahnya Maya. Karena kita mulai tadi jam 8:28. Salah sebenarnya Zoom kita harus sampai jam 12 ini baru mantap ini materi semua terkupas ini. Tapi Zoom tidak boleh lama-lama ya, ada JPL-nya. Bisa sampai 3 jam bisa. Ya, sampai 3 jam masih bisa. Ya. Oke. Ya mungkin ibu-ibu ini dengan ada urusan lain, mungkin kita tambah saja supaya jamnya cocok ya. Saya pengen apa Pak Zen? Ya, ada yang mau saya lanjutkan dari yang tadi. Itu sehubungan kekerasan seksual itu Pak Zen. Kan beberapa minggu yang lalu itu di Padang kan terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh 6 orang sekeluarga gitu ya. Ya. Itu saya sampai hari ini masih bertanya-tanya gitu. Yang pertama penyebab mentality menurut saya secara sosiologis bagaimana sebetulnya sikap orang kita menurut saya lingkungan kita di Sumbar menyikapi hal-hal seperti itu. Saya melihat gini, dari kasus-kasus kekerasan seksual pada anak itu di Sumbar tercatat sebagai daerah yang tertinggi tentang kekerasan seksual pada anak. Kemudian di sisi lain kita harus sadar juga yang tercatat, yang dilaporkan ya memang segitu. Yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan barangkali lebih banyak lagi. Seperti daerah pedesaan seperti Pak Zen singgung tadi juga banyak kasus sebetulnya yang tidak dilaporkan, yang diselesaikan secara keluargaan dengan
alasan malu untuk melaporkan dan akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, sebetulnya ini gejala apa ini secara sosiologis, Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya sebenarnya agak enggan berkomentar soal ini, Pak. Karena nanti kita dihadapkan dengan semboyan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Nah, seolah-olah itu adalah memang semua orang Minang akan turut dengan di situ gitu loh. Nah, kalau kita secara sosiologis itu sebenarnya kan values itu ada yang disebut dengan yang normatif, Pak. Ada kemudian nilai itu yang aktual. Nah, itu kan selalu akan ada diskrepansi di antara itu. Nah, cuman kan kebanyakan kita, terutama pemuka masyarakat, terutama juga adalah misalnya alim ulama kita, kan selalu bicara pada tataran ideal itu. Ya kan? Iya, betul, secara konsepsinya orang Minang itu adanya Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kini wa etong lah, Pak. Misalnya berapa persen sih orang Minang kok yang lain sembahyang? Iya. Kalaupun lain sembahyang, berapa persen lo yang betul-betul beribadah yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan itu? Berapa puluh persen lo yang betul-betul menjalankan adat sebagaimana sepertinya tadi itu? Akan itu nggak pernah dikaji, tapi kita tetap bicara pada level yang ideal tadi. Padahal secara sosiologis itu diskrepansinya itu gap antara yang ideal dengan yang aktual itu jauh. Mungkin ada ya, pasti ada yang masih menjalankan tugas peran itu, tapi yang banyaknya seperti apa? Nah, jadi kalau menurut saya nggak bisa kita selalu berpikir pada tataran ideal. Harus kita turunkan faktualnya seperti apa masyarakat kita ini sekarang. Ya, nah kita kan sadar juga ini bahwa dunia ini sekarang nggak kayak dulu lagi. Dulu yang Minangkabau yang ada itu betul kalau ketika kita terisolasi dari dunia lain. Awak sih nadonyo sih. Nah sebentar sekarang kan sudah borderless ini. Tidak hanya dengan tetangga, provinsi tetangga, dengan dunia kita sudah borderless sekarang. Dan orang bisa punya akses kemana-mana sekarang. Termasuk juga pornografi, perilaku-perilaku yang sebenarnya juga tidak mungkin nggak cocok lagi dengan apa yang dengan kita ini kan itu. Nah kesadaran itu yang menurut saya harus juga pemerintah, alim ulama kita sadari dulu menurut saya gitu. Dan kemudian juga sikap denial itu yang kemudian nggak denial, menolak gitu ya, menyangkal itu yang menurut saya juga nggak baik, ya kan? Kan sekarang kita menyederhanakan saja persoalannya apa? Oh berarti nggak Minang sudah? Oh berarti ada orang Minang terkait itu? Kan bahasanya begitu. Oh ada tuh anak manusia binatang tuh mah. Nah padahal faktanya begitu kan. Nah jadi dari sikap kita saja itu sudah menunjukkan bahwa kita tuh nggak apa ya. Ya tentu kita nggak ikhlas, tapi bukan nggak ikhlas. Kita tuh nggak mau menerima kenyataan bahwa faktanya begitu, itu maksud saya. Bahwa faktanya sudah separah itu gitu loh. Masalahnya bukan hanya Minang atau enggak Minang kan Pak Zen, tapi fakta humanisnya itu memang udah kena di sana gitu. Iya, enggak, tapi kan selalu kita bicara tentang bahwa kita Minang begini gitu Pak. Iya. Itu persoalannya. Iya, Nah, itu maksud saya. Itu satu hal. Yang kedua, memang betul ya. Jadi kalau secara sosiologis itu kan patologi sosial, kalau pendekatannya itu struktural fungsional, mereka begini Pak. Patologi sosial itu hanya terjadi pada masyarakat yang patos juga. Jadi artinya penyakit sosial itu hanya ada pada masyarakat yang sakit juga. Jadi kalau ada penyakit sosial berarti masyarakat kok yang sakit tuh, masyarakat kok yang harus diubek kok gitu. Ya kan? Jadi kalau ada perilaku yang tidak benar, caliannya enggak ke individu itu dah, Pak. Kita lihat keluarga kita seperti apa, pendidikan kita seperti apa. Nah, kemudian tadi implementasi nilai-nilai agama dan kultur itu seperti apa. Jadi kalau dalam penjelasan kan individu itu nggak pernah salah, Pak. Jadi kalau individu itu salah, berarti ada yang salah di masyarakatnya. Gitu, Pak. Kalau pendekatan saya, pemahaman saya begitu. Nah, itu satu hal lagi. Dan yang kemudian kita lihat tadi itu kan kenapa masyarakat sakit tadi, salah satunya kontrol sosial itu yang sangat lemah sekarang. Saya dengar langsung dari petugas sosial yang menangani kasus di Matoaye itu, Pak. Padahal itu tinggalnya di komplek loh, Pak. Walaupun komplek itu rumahnya katanya agak ke ujung gitu. Nah, rumah itu bertingkat dan banyak orang di sana. Artinya ada keluarga besar di situ. Yang si ibu, si anak ini nggak tinggal di sana.
Nah, si ibu ini punya suami baru atau apa, misalnya gitu ya. Dia tinggal di tempat lain, kadang-kadang aja dia di situ. Ya anaknya gimana? Ya anak pakai tuh anak di situ gitu. Nah, dan ini yang nggak terdeteksi nih oleh Pak RT-nya, oleh Pak RW-nya. Ya kan? Jadi apa yang terjadi dalam rumah itu terjadi seperti bagaimana adanya saja. Nah, dan kabarnya juga yang si anak yang besar itu sebenarnya sudah pernah menjadi korban juga misalnya. Jadi kalau kita buka di sini agak ini Pak, ngeri memang kita membayangkan, rasanya nggak mungkin, tapi faktanya begitu. Nah, saya pernah membimbing mahasiswa di S2 yang memang melihat kasus perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Yes, sir. Nah, kadang-kadang juga itu Pak, ada memang laki-laki yang punya desire seksualitas itu tinggi sekali. Hampir-hampir tak terinikan gitu loh. Saya sekarang juga sedang penelitian tentang perceraian, Pak, tentang cerai gugat itu. Nah, saya temukan kasusnya itu ada juga memang yang yang kasusnya di mana kenapa perempuan itu menggugat cerai karena nggak sanggup melayani suaminya itu. Karena energinya luar biasa, karena ininya mungkin aneh gitu ya, atau melebihi kapasitas. Jadi bisa jadi yang melakukan itu memang orang-orang yang tadi itu juga, misalnya begitu. Nah, sama juga ketika yang saya lihat di kasus yang mahasiswa yang saya teliti itu, memang tadi itu Pak, ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan itu terjadi. Dan itu luput dari perhatian dan kontrol dari orang sekitarnya. Ya kan, contohnya dalam kasus itu adalah si amak ko bakarajo, ya kan, kerajo menolong orang, nanti malam atau kapan dia baru sampai di rumah. Nah, sementara di rumahku ada anak gadis, ada apa tirinya, apa kandungannya bagai misalnya gitu, ya kan. Nah, jadi hal yang seperti jadi ada kondisi yang memungkinkan itu terjadi, dan tapi itu luput dari kacamata orang di sekitarnya. Artinya tadi itu kan, jadi yang memungkinkan tadi betul perlu ada upaya kita dalam bagaimana bisa melindungi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual itu, tentu dengan pemberdayaan mereka tadi itu. Kita harus ajarkan mereka harus berani mengatakan tidak jika ada orang laki-laki atau siapapun yang menyentuh tubuhnya, bagian tertentu dari tubuhnya yang bukan namanya muhrimnya Pak, kecuali ibunya. Saya katakan begitu. Jadi ayahnya pun nggak berhak untuk menyentuh itu. Kalau dia katakan, dia harus berani mengatakan tidak. Ya kan? Kalau masih di pasar, dia harus berteriak, misalnya begitu. Nah, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, mungkin di TK, mungkin juga di sekolah-sekolah dasar. Harus kita ajarkan itu. Karena itu yang terjadi. Apanya kok, mungkin layannya kasih sayang segala macam gitu kan. Minta tolong pijit dulu. Nanti bapaknya menyentuh ini, dia mungkin merasakan apa. Ya ada sudah remaja nanti, misalnya gitu. Karena bahaya itu sebenarnya. Jadi nggak cukup kita dengan hanya menghujat-hujat saja, menurut saya. Harus ada aktivitas yang jelas, yang kemudian komprehensif, yang kemudian juga yang betul-betul kita lakukan misalnya untuk mencegah itu. Pada tingkat grassroots-nya, pada tingkat komunitas, tingkat keluarga itu. Nah, kalau pada tingkat nasional, tingkat negara itu nanti bagaimana negara mengeluarkan aturan-aturan itu. Nah, aturannya lagi dipermasalahkan, Pak. Padahal ini yang banyaknya terus terjadi ini gitu. Ya kan, ini masalahnya. Dan yang dipermasalahkan tuh menurut saya bukan esensinya gitu loh. Kekhawatiran, ketakutan kita aja sesungguhnya gitu. Lebih kepada ketakutan kalau menurut saya. Padahal faktanya jauh lebih mengerikan kalau itu tidak ada. Tapi gimana lagi? Saya setuju dengan yang terakhir itu, Mas. Bukan hanya aturan, tapi bagaimana kita berusaha dari bawah, dari bawah menumbuhkan itu, mensosialisasikan, kemudian memasyarakatkan lah kalau bahasa Soehartonya ya. Seperti program KKN Terpadu Tuah Sakato yang kemarin itu di daerah pesisir selatan, kita kan ada program kalau dari YIN, dari PT Perguruan Tinggi Keagamaan, ya. Itu
mensosialisasikan yang pertama pernikahan dini, untuk mencegah pernikahan dini, kemudian kekerasan seksual, kemudian di samping program rutin mengajar ngaji, pendidikan agama di masyarakat. Nah, ini kan udah kelihatan kesadaran dari PMD, pemberdayaan masyarakat desa itu ke arah sana gitu. Tinggal kita dari perguruan tinggi pada tahun-tahun berikutnya mensikapi lagi bagaimana hal ini bisa tetap berlanjut. Saya agak bangga juga dengan sikap Kepala Dinas PMD Pesisir Selatan itu, dengan tanggapannya yang hangat gitu ya untuk bertemu tentang kekerasan seksual di daerah paling ujung timur itu di pesisir selatan di daerah Bayang Utara, Bu. Oh, Bayang Utara ya. Ya, yang berbatasan sama Solok. Solok Selatan, Solok ya. Dia saja baru sekali ke sana. Kami dari YIN alhamdulillah 3 kali ke sana. Iya. Itu sungguh mengerikan jalannya. Di mana Pak? Di Pancong Taba, Moraya ya situ. Iya, Pancong Taba. Ya. Kami sampai ke Pancong Taba, jalannya Pak Zen mungkin pernah ke sana ya Pak Zen? Iya Pak. Ngarainya aja 30 meter ke bawah, kita melihat bawahnya udah ngeri gitu kan. Nah, alhamdulillah kami 3 kali ke sana. Mahasiswa kami ada 8 orang di sana. Pajotaba, di Moraya ada 5 orang. Dari Unan juga, dari UNP, macam-macam ada 30 sampai 40 orang saya hitung begitu. Nah, itu ya alhamdulillah lah Agus kemarin selesai. Ya, itu dari sikap kita dari perguruan tinggi kan. Ya. Tinggal lagi masyarakat ini masih malu untuk ya yang tadi Pak Zen sampaikan mengakui gitu kan. Ya. Ada yang salah dari aturan-aturan, dari ideal-ideal yang ada itu. Oh, seharusnya masyarakat adat Besar Bisara itu bukan begitu. Dia bukan orang Minang. Nah, itu kan kita hanya apologetis gitu kan. Berapologi saja. Saya mungkin bisa tambahkan informasi Pak berkaitan ini. Mungkin kita dialog aja ya. Yeah. Saya melihat saya nggak tahu di Bukit Tinggi, tapi kawan-kawan di UIN Padang itu kan juga ada merekomendasikan adanya kursus pranikah gitu ya. Jadi misalnya sebelum menikah itu bahwa calon mempelai itu kita kenalkan kan. Nah, cuma pertanyaan saya materi yang diberikan itu apa gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya perlu juga ada konsep kesetaraan gender itu dikenalkan kepada mereka. Contoh ini, misalnya ya, bagaimana kalau misalnya ketika misalnya hubungan suami istri, kemudian si istri nggak merasa tidak enak atau tidak mood misalnya begitu, terus dia berhak menolak atau gimana? Nanti jangan keluar lagi hadisnya, kalau perempuan menolak berarti dia akan dilaknat sampai subuh misalnya oleh malaikat. Nah sebenarnya gimana kalau suaminya yang kemudian di ini? Nah saya agak tertarik gini loh Pak. Jadi artinya misalnya kadang-kadang kita kan sangat entai kepada Barat itu. Saya pernah Pak di Swedia dulu beberapa lama gitu kan. Saya dapat informasi di situ. Di situ itu misalnya begini, ketika satu keluarga suami istri itu sepakat untuk menikah, maka mereka akan diberikan kursus. Tapi kursusnya itu adalah tadi itu bagaimana membagi tanggung jawab antara suami dan istri. Jadi akan ada sesi psikolog kata mengatakan begini. Nah, ketika mereka hamil, mereka akan memilih untuk punya anak, dia akan ditatar lagi di situ. Terutama suaminya. Si sekolah katakan pada suaminya, nah kalau istri kamu hamil, maka istri kamu ini akan ada perubahan-perubahan hormonal dalam dirinya. Mungkin moodnya akan terganggu, mungkin dia akan begini begitu, mungkin dia akan benci kepada kamu. Nah kamu harus siap nggak dengan itu? Kalau siap boleh, kalau kamu nggak siap, maka kamu nggak boleh.
Nah, kemudian ketika melahirkan, kamu mau nggak membantu istri, bukan membantu, mengambil alih pekerjaan istrimu, memandikan anakmu, membendongnya dan segala macam. Kenapa? Karena di situ kan nggak ada membantu, nggak boleh. Jadi harus suami sendiri yang harus mengatakan itu. Jadi suami itu ketika dia akan menjadi calon ayah, dia harus bisa memandikan anak, harus bisa mengendong anaknya. Nah, pertanyaannya kita sekarang pernah nggak kepada calon pengantin kita sampai ke sana kita kita lakukan. Dulu nggak masalah, betul, karena kita keluarga luas, Pak. Ada nenek di situ, ada etek di situ, ada saudara-saudara ini yang bisa men-take over itu. Nah, sekarang kita tinggal di kota, kita tinggal hanya suami istri saja. Ya kan? Kan kondisinya sudah berubah itu. Nah, jadi menurut saya harus sampai juga sampai kepada hal yang kecil-kecil seperti tadi itu. Dan saya tetap saja beranggapan bahwa penyadaran terhadap laki-laki itu yang sangat penting, termasuk juga kekerasan seksual ini. Bagaimana laki-laki sebagai calon predator itu kita berikan penyadaran, kita berikan ini bahwa itu adalah ibu dia, bagian dari saudara dia juga. Kalau ada saudara dia diperkosa orang, apa yang dia lakukan misalnya? Ya kan, ketika ibunya diinikan orang, apa yang terasa dalam dirinya? Ini penyadaran itu berarti kalau enggak dia akan berulang lagi gitu loh, berulang lagi. Oke, Bunda udah angkat tangan nih. Gimana, Bunda? Bapak boleh bertanya, Bapak? Ya, silakan. Halo, Ibu. Iya, izin bertanya, Silakan. izin bertanya ya, Bu Moderator. Terakhir ini Pak Jen, yang terakhir ya Pak Jen, karena Oke. waktu kita. Saya punya anak yang pertama saya itu usianya 6 tahun, Bapak, laki-laki. Nah, jadi saya termasuk orang yang salah satu ketakutan terbesar kami sebagai orang tua itu adalah anak saya mencari sosok lain untuk tempat curhat. Jadi yang kita lakukan dari sekarang itu berusaha jadi teman baiknya dia. Salah satunya adalah game apa yang dia mainkan, kita ikut main. Film apa yang dia tonton, kita ikut tonton. Nah, jadi walaupun sebenarnya kan kita nggak tertarik, Pak, main sama gamenya mereka itu, tapi memaksakan diri untuk tahu. Jadi setidaknya ketika dia bercerita, kita nyambung. Tapi yang saya perhatikan adalah ketika anak ini mengetahui lebih banyak daripada teman-teman seumuran dia dibully. Dalam artian, seolah-olah omongan anak saya ini tidak nyambung dengan teman-teman seusianya, dan dia diledekin. Nah, kalau yang sekarang diserang sama teman-teman itu adalah fisiknya, karena dia termasuk lebih gembul dibandingkan teman lainnya. Besar ya. Lebih tinggi dan lebih besar. Nah, sehingga saya merasa kadang-kadang dia muncul rasa tidak nyaman ke dirinya. Misalnya saja, Pak, suatu hari dia bilang, Bunda makannya dikit aja saya ya, nanti tambah gendut. Padahal dia baru 6 tahun loh, Pak. Sudah mulai muncul rasa tidak percaya diri karena dia Insecure ya? insecure dia sama dirinya, Pak, karena dapat rejection dari teman-temannya. Sementara itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana saya bisa mengintervensi anak saya dalam artian saya pernah datang ke sekolah mendatangi gurunya karena saya merasa kok anak saya udah 2 kali dibully sama temannya dan itu sempat memar kakinya. Jadi saya datangi gurunya secara pribadi dengan ayahnya, tapi kemudian persepsi masyarakat adalah kalau sudah diserahkan sekolah ya udah ke sekolah aja. Kemudian kalau anak laki-laki terlalu dibegitukan nanti setengah mateng jadinya. Gitu. Nah, jadi ketika dia jatuh dia menangis, yang dimuncul di masyarakat adalah anak laki-laki tidak boleh menangis. Ya. Nah, sementara bagi saya kalau mau nangis aja dulu. Saja. Kalau memang Ya. itu akan mengurangi rasa sakitnya, silakan. Ya. Cuman karena saya merasa persepsi saya dengan orang-orang sekitar saya, termasuk dengan orang tua saya sendiri, karena saya tinggal bersama orang tua itu berbeda. Belakangan saya berpikir, jangan-jangan sebenarnya saya yang salah, jangan-jangan sebenarnya saya yang sok tahu ini loh, Pak, gitu. Nah, jadi kira-kira pandangan Bapak seperti apa? Sejauh mana saya bisa mengintervensi anak saya yang laki-laki ini ke sekolahnya, atau memang harus dilepaskan begitu saja? Atau ada yang ini boleh Bu, yang ini enggak gitu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bu Moderator. Terima kasih Bu Menik, ini luar biasa ini pertanyaannya, langsung kasus ya. Saya bukan psikolog nih Bu, jadi saya sebenarnya nggak paham. Tapi saya pernah berbincang-bincang dengan teman saya yang psikolog. Yang saya ingat rumusan dia itu begini. Jadi dalam pengasuhan anak, dalam memecahkan masalah itu, memang tidak ada satu pola yang sama untuk untuk kasus yang berbeda. Jadi walaupun setiap anak, setiap keluarga punya kasus, itu nggak bisa kita generalisasi katanya gitu kan.
Harus ada apa namanya treatmentnya pasti berbeda-beda. Itu satu hal. Dan yang kedua katanya mereka memang ini juga Bu. Jadi konsep yang ada dalam pikiran kita adalah inovasi tidak henti gitu loh. Jadi misalnya kalau kita coba treatment ini nggak berhasil, kita ganti treatmentnya, coba lagi yang lain, nggak bisa juga ganti lagi misalnya. Jadi bahasanya harus begitu. Jadi inovasi tidak henti itu penting juga bagaimana kita menghadapi anak atau persoalan-persoalan anak itu. Sama juga menghadapi mahasiswa kan juga gitu mestinya kan. Jadi kalau misalnya mahasiswa, apalagi mahasiswa ini akal banyak misalnya gitu kan, jangan mati gaya pula dosen menghadapi itu. Nanti dosen misalnya langsung dengan marah aja, nggak bisa begitu. Nah jadi saya setuju, saya senang nih kalau banyak ibu yang orang tua yang seperti Ibu Meni ini ya. Jadi artinya udah mampu menempatkan diri dalam dunia anak itu, kemudian tidak melihat anak sebagai sumber masalah gitu ya. Itu menurut saya udah langkah maju tuh Bu. Jadi artinya kemudian memang perlu juga dibutuhkan orang-orang yang gila ya, dalam artian bukan gila. Jadi kalau dalam sosiologi itu ada yang negatif Bu, ya, kita sebut dengan menyimpang gitu ya. Tapi menyimpangnya positif. Jadi positif devian itu salah satunya seperti Ibu ini. Jadi artinya bagaimana, dan itu perlu kita lakukan lebih banyak lagi orang yang kira seperti itu. Nah, artinya Bu Meni yang Bu Meni perlukan itu cari kawan gitu Bu. Cari kawan yang seide, jangan cari kawan yang nggak seide gitu loh. Ya kan kalau kita cari seide bertentangan nggak jalan dia. Nah kalau ada dua orang, satu dapat kawan satu, cari lagi yang dua, cari lagi yang tiga. Nah itu kita akan merasa apa ya? Oh bahwa ternyata aku nggak sendiri loh. Bahwa ada orang tua yang juga melakukan itu. Nah mungkin dari saya mungkin itu yang hanya bisa saya berikan Bu. Tapi bagaimana kita kan sebuah gerakan sosial tadi itu ya. Kan ada misalnya kemarin teman-teman yang tentang AMI ya, asosiasi ibu menyusui misalnya gitu kan. Bagaimana itu kerja keras mereka luar biasa itu. Bagaimana supaya misalnya ibu itu tidak merasa terbebani juga ketika menyusui anak itu, tidak merasa stres ketika itu. Nah, Iya, saya sempat gabung di situ, Pak. Asosiasi gitu. menyusui Makanya, gitu. berarti Amin. kan berarti termasuk yang devian positif ibu itu gitu loh. Ya kan? Jadi itu saja menurut saya. Jadi tentu juga tadi itu semua hal harus kita coba dan kita lakukan. Yang penting itu baik buat anak dan buat keluarga kita. Mungkin ada sesi sendiri yang Bu kalau untuk yang itu menurut saya gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih Bu, ini senang bisa berbagi. Ya, sampailah kita ke ujung jalan ini ya Pak Jen. Serasa Pak Jen itu walaupun di Zoom tapi serasa hadir dekat kami ya, sangat gitu. Jadi kami berharap nih memang Pak Jen nanti hadir dalam kenyataannya di DW IAIN Bukit Tinggi. Nah, Pak Jen, walaupun bukan dalam konteks PSGA, kali dari DW mungkin nanti. Walaupun Pak Jen dewa begitu kan. Nyambung begitu, sangat asik sekali. Insya Allah. Itu juga lah yang membatasi kita. Terima kasih ilmunya Pak Jen. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di sini. Semoga kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat ini dan bisa yang tidak kalah penting kita terapkan begitu. Saya saja sudah rencana ini untuk berubah sedikit nih. Nyuruh-nyuruh anak begitu, memang kebiasaan Ibu Pak Jen. Misalnya di dapur ibu-ibu terlibat orang berenam dia nyuruh baliko kan. Tapi kadang-kadang di satu sisi kalau anak nggak pernah disuruh kan dia juga nggak bisa nanti. Cuman mungkin seberapa persen ya Pak Jen. Selagi kita maksud saya itu tuh kan image dalam diri kita. Kenapa suruh anak itu ya, karena tadi itu anak kan dia properti kita. Anak kan apa namanya di bawah ini kita. Dan kalau ini kan power itu cenderung dikorupsi kan, dan pasti itu. Jadi caranya itu karena anak ini pasti patuh, maka enggak. Iya. Ya mungkin itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah janggal dari saya. Makasih banyak Pak Jen dan Bapak Ibu, jangan lupa isi link absen dan link sertifikat sudah ada di chat. Saya sebagai moderator undur diri. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga Bapak Ibu jika ada hal yang tidak berkenan. Bisa dikirim bahan presentasi tadi, Pak Zen. Oke, siap Pak. Nanti saya kasih ke Bu Nel nanti. Makasih Pak Zen. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon pamit lagi Bu Ibu, Bu Oja, Bu yang lain, Bu Depi. Ada mikro.
Saya tak ada PK ini di Royal Dinner. Saya baru di Payakumbuh ini. Assalamualaikum. Kasih Teh. Sama-sama. Saya Pak mau motor Bapak dulu. Zila siap link absen tu Zi. Alah madang, laba isi. Tadi seran kau orang madang. Daerah di share di siko. Oke. Di code link downloadnya ada tuh di chat. Oke Zi, makasih. Si madang. Belah lift madang.